Baik, kita sapa lagi di sini ada Kak Junita. Kak Junita, ada yang mau disampaikan di room Uniriva? Sebenarnya kalian boleh bertanya tentang Islam, tapi kalau kalian menjelaskan maka Uniriva akan bertanya jawab dengan kalian secara personal dan boleh didampingi oleh teman-teman yang lain. Silakan Kak Junita, diskusi santai. Uniripa, saya izin nanti masuk dari sisi dialektik ya. Boleh, silakan. Asal jangan saya aja Anda debat ya. Silakan Kak Junita. Kak Junita, baik kita sapa dulu. Di sini ada Yani Tangel. Oh ya, silakan. Kak, ada yang mau disampaikan Kak? Boleh, Kak Uni gini tadi kan dibilang apa tadi pertanyaan kita itu yang Allah Bapa di sebelah kanan berarti ada 3 pribadi begitu ya. Jadi gini Uni, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun dia bisa berada, dia bisa hadir. Jadi ketika dia masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu adalah penghibur. Ketika dia selesai di penyalipan, Tuhan Yesus itu meninggalkan roh penghibur untuk orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ketika dikatakan kenapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebab Tuhan itu maha yang hadir. Jadi ketika dia di dunia, yang memang dia dikandung aja dari Roh Kudus, bukan dari hubungan biologis. Dan dia dipilih Maria ya sebagai ibunya. Jadi Firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus itu sendiri. Kenapa dia ada? Pada mulanya adalah Firman itu di kitab Perjanjian Lama. Kenapa dibilang pada mulanya adalah Firman? Dulu itu hanya Firman, hanya kata-kata Tuhan. Berarti ya lebih dulu ada Firman daripada Bapa itu sendiri. Firman itu adalah Bapa itu sendiri, Uni. Oh, berarti Firman yang ada kata-kata dulu. Allah itu sendiri. Maksudnya yang ada hanya kata-kata dulu gitu. Pada mulanya adalah Firman. Yes, maksudnya jadi, apakah yang ada hanya kata-kata dulu? Kata-kata aja dulu ada gitu. Firman baru. Firman lebih ada dulu daripada mana duluan? Gini. Mana duluan, yang berfirman atau Firman? Yang berfirman. Jadi Firman kapan datangnya? Ya, Firman itu bagi di Alkitab kita ya, Firman itu adalah Allah itu sendiri. Gitu loh Uni. Oke, jadi Allah itu adalah Firman. Firman dalam bahasa Persia berasal dari kata farman yang adalah keputusan atau dekret. Berarti Allah pertamanya adalah keputusan dan dekret, begitukah? Saya tidak mengatakan begitu. Yang pasti, yang saya tahu di kitab saya, Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kenapa ada Yesus menjadi dikatakan Tuhan, dan yang sampai sekarang ini orang Islam itu tidak paham, tidak mengerti ya Uni ya, karena kenapa? Yang hanya boleh Kakak definisikan Firman dulu Kak Junita biar kita tidak gagal paham. Boleh definisikan dulu Firman? Iya, seperti yang saya bilang tadi, pada mulanya adalah Firman. Firman itu apa? Bukan. Biar Kakak kasih informasi. Firman itu apa dulu? Gitu. Firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Betul. Perkataan Ibu Junita adalah Ibu Junita. Ya, betul. Perkataan Ibu Junita adalah Ibu Junita. Ketika perkataan Ibu Junita kotor, maka yang dihukum adalah perkataannya, bukan Ibu Junitanya, karena perkataan Ibu Junita adalah Ibu Junita. Begitu. Di dalam ketuhanan yang saya bilang tadi, Firman di dalam manusia itu bukan berarti artinya jadi itu sama satu gitu loh Uni. Firman dan yang dikatakan Allah itu sendiri. Firman ini entitas. Saya tanya, Firman ini entitas. Entitas maksudnya apa Uni? Saya kurang paham. Pribadi. Bahasa Uni saya kurang pribadi. Hakikat. Iya. Firman ini betul, punya kehendak. Ya. Firman ini punya bentuk. Firman itu ya dikatakan bentuk karena itu perkataan.
Ya, saya cuma tanya. Saya ingin Firman mari kita dulu. deskripsikan firman dulu. Firman ini punya kehendak sendiri? Punya kehendak? Punya. Oke. Ya. Firman ini punya bentuk? Firman kalau dia dalam tulisan ya mungkin tulisannya jadi tulisan begitu. Oh, oke, Firmannya oke, itu oke. mungkin Oke, oke. penciptaannya jadi Baik, baik. begitu. Firman adalah Allah, betul? Betul. Bible firman bukan? Bible itu buku. Isinya Buku. firman Tuhan. Isinya berarti Allah. Firman Tuhan isinya. Tapi Firman isinya kan Allah. perkataan Allah. Perkataan Ya, tapi kan Allah. firman tapi Allah. Berarti firman yang adalah isinya Bible ini adalah Allah. Bukan jadi Bible-nya yang Allah, tapi perkataan Iya. perkataan Allah. Oke, saya baca Kalau misalkannya Bible gini ya. itu Saya baca ya. gitu. Yohanes Boleh, 1 boleh. pasal 1. Pada mulanya firman. Maka yang saya sampaikan itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Iya, betul. Nah, oke. Saya ulangi ya. Jadi begini. Ya. Saya sedang membacakan Allah kepada kalian. Kejadian pasal 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu firman? Firman. Dan itu adalah Allah. Firman Allah. Bukan Firman Allah, bukan Allah jadi- bukan? Halo, halo. Firman Allah, Allah itu Oke, sendiri Uni. saya bacakan ya, saya bacakan ya. Saya Boleh. sedang membacakan firman kepada teman-teman. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Maka yang saya bacakan tadi adalah Allah. Yang dibacakan itu kata-kata Allah. Ucapan Allah, Bukankah perkataan firman Allah. itu adalah Allah? Ya, Nah, saya baca lagi ya. boleh. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu firman bukan? Firman. Firman adalah Allah Firman. bukan? Allah itu sendiri. Ya, maka saya sedang Ya. membacakan Allah tadi ya. Saya membacakan Halo, Kak. Allah. Halo. Boleh? Iya. Boleh. Ya, terima kasih. Lanjut Jo. Halo, Kak. Terima kasih Kak Junita. Nanti kita sambung lagi diskusi Ya. yang cukup menarik ini. Bang Jo, Oke, silakan. Umi. Ada yang mau disampaikan? Thank you so much Kak Junita. Sangat luar biasa. Uni juga. Iya, Halo, Kak. sayang cantik. Silakan Bang Jo. Saya juga masih belajar Uni, bukan Gak apa-apa, pintar. gak apa-apa. Saya juga banyak belajar. Dari Kak Junita saya banyak belajar. Mana tahu Kak Junita pada akhirnya memilah, Pak Junita memilih, menjamah, belajar dibaptis. sama Pak Jody nih. Iya, iya. Sebelum Halo. sebelum Ya, itu, Jo, aku silakan mau Jo, jelaskan silakan sedikit, Jo. Kak. Mau Silakan Jo. nambahin sedikit. Silakan Jo. Banyak juga nggak apa-apa Nah. Jo. Mm-mm. Itu kan Tunggu Jo, bentar-bentar. Izin Jo. Di sini ada Bang Eben dengan Bang Yani Tangel. Izinkan mereka dulu bicara karena Jo tadi sudah. Kita bagi-bagi waktu. Jadi saya seolah saya tidak menyapa sahabat-sahabat saya di sini. Halo Bang Yani. Halo Bang Yani. Iya, iya Umi. Bang Yani Saya- Muslim Kristen? Saya mualaf. Ini bisa saya jelaskan kayak ini yang begini. Oke, mualaf. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan Bang Yani? Ini loh, gini loh Umi. Semenjak saya masuk ke Islam, saya tidak pernah ngurusin agama saya dulu lagi. Karena kepercayaan orang Kristen, sekalipun kita mau bilang dia begini, tetap itu Yesus itu dia bilang Tuhan. Itu sudah Oh. memang. Kita tidak bertentangan dengan itu. Saya tidak sedang mengkritisi Yesus yang disebut Tuhan karena kata Tuhan itu adalah kata hiperkorek dari kata Tuhan. No problem bagi saya. Ya betul. Ya itu sudah. Makanya kan saya kadang heran gini. Nah saya kan ini masuk Islam itu meninggalkan agama Kristen itu karena ya saya tidak mau pikirkan yang untuk agama saya yang lalu. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, apapun kita debat dengan orang Kristen, itu kepercayaan dia tetap itu Isa Tuhan. Iya, nggak masalah, Bang. Kita tidak sedang merubah keyakinan mereka kok. Di sini kita diskusi. Ya betul Om. Kita sama-sama Jadi mengedukasi, saling memberi informasi. Jadi bukan berarti kita ketika diskusi saya mau merubah keyakinan mereka, tidak. Karena Ya. hidayah milik Allah. Oke? Ya betul. Iya. boleh aku jelaskan sedikit Kak, ngomong bentar Oke. mau mandi. Silakan Sedikit aja, Jo, sedikit Jo aja. yang mau mandi. Standby Bang Yani ya. Oke, silakan Jo. Oh gini, yang pertama itu kata Tuhan, banyak memang yang nggak paham kata Tuhan, tapi kakak pasti tahu lah bahwa di Iya. Alkitab itu kata Tuhan dari kurios, artinya Mantap. penguasa. Nah, Betul. itu arti kata Tuhan, beda dengan kata Allah. Allah Ah, itu dari kata theos,
Dalam Ibrani Elohim. Nah, Itu. Kalau makanya. kalau Ibraninya Tuhan, Tuhan Adonai. Mantap. Baru yang tadi tuh apa tadi ya? Udah lupa aku. Tentang oh apa tadi yang Kak Yunita tadi ya? Kak Junita, Firman. Apa tadi tentang yang dibahas Kak Yunita tadi? Firman. Firman. Oh, firman. Dikit Kak. Firman dari dalam Alkitab itu Logos. pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu logos, artinya Dari kata pikiran, rema bisa kehendak, juga, kekuasaan. dari kata davar Elohim bisa juga. Bahasa Ibraninya dafar. Logos, lego, Lego, rema, logos, itu beda-beda rema. arti. Ada pikiran, ada perkataan, ada sabda. Jadi jangan dipukul rata firman. Oh, jadi tunggu. Sama Jo, nanti seperti kakak bilang itu. saya mau tanya Jo. Membacakan Alkitab itulah Allah, padahal bukan Jo. itu artinya. Iya, nanti kamu tanggapi. Saya mau tanya sama Jo, apakah logos yang adalah ilmu atau pemikiran atau pengetahuan Tuhan sama dengan rema? Rema. Apa beda logos dengan rema? Karena dua kata ini dipadankan dengan sama-sama kata firman. Iya, Kak firman juga. Oh, Coba. kalau logos itu pikiran, kehendak. Kalau rema itu yang telah berbentuk huruf vokal, kalau nggak salah sih. Yang diucapkan, yang ditulis menjadi Lego kalau nggak salah, yang jadi kitab suci lah Kak. Itu firman-Mu. Yesus itu Dua-duanya itu sabda. logos dengan rema adalah firman. Apakah dua-duanya adalah Allah? Tidak, kalau rema itu beda. Kalau logos yang jadi yang Allah, kalau rema itu bukan disebut Allah. Berarti kalau logos Perkataan. adalah Allah, kenapa rema bukan Allah? Karena itu sama-sama dari Allah dua-duanya. Gini Kak, kalau Tuhan logos, punya logos. iya, Tuhan logos punya rema pikiran. juga. Iya, Kenapa pikiran. yang bisa dikatakan Allah hanya logos? Kenapa rema tidak bisa dikatakan Allah? Kalau logos itu pikiran Allah, kayak aku, pikiranku pasti aku. Tapi yang telah Kalau kata-kata kamu adalah kamu bukan? yang telah disampaikan ya tidak aku lah Kak. Ini dia ya. Jadi kalau kata-kata yang keluar dari mulut Allah itu bukan Allah. Bukan. Nah, berarti misunderstandingnya dari pemahaman kata firman. Karena kata firman sendiri artinya adalah dekrit, keputusan. Nah, itu ya. Karena Jadi- itu antara logos dan rema itu sama-sama produk tuh. Logos produk ide, produk pikir, sedangkan rema itu produk vokal kan, sama-sama produk. Sama-sama produk dari Allah. Iya, produk Yang Allah. mana sama-sama melekat kepada diri Allah kalian. Ya. Kalau logos itu adalah Allah, kenapa rema tidak Allah? Itu pertanyaan saya. Karena logos adalah pemikiran yang bisa keluar juga dari Allah. Sementara rema juga keluar dari Allah. Kenapa hanya logos yang menjadi Allah, sementara rema tidak Allah? Gitu. Gitu kurang lebih. Oke, di mute dulu yang ada motor ya. Kak, mau tanya dong. Oke, Kak Hesti Maria mau bertanya. Kita skip dulu Jojo, mandi dulu Jo ya, biar nggak buketek. Oke. Kak, halo Kak, iya, izin. Iya, mandi dulu Jo, mandi dulu Jo. Nanti Next pikirkan slide, rema oke, dengan Kak. logos. Kenapa salah satunya adalah Allah, kenapa rema tidak? Oke, terima kasih. Oke, Kak Hesti Maria, silakan bertanya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan diri dulu Kakak cantik. Saya Hesti, Kristen. Pengen tanya, menurut kakak, Tuhan Yesus sama Nabi Isa itu sama atau beda? Oke. Udah itu aja. Tunjukkan ayatnya. Terus yang kedua, kan di Indonesia kan ada nama 5 ya? 5 apa 6 ya agama ya? Nah, yang Ya ingin boleh saya banyak nggak apa-apa. tanyakan, Ada kejawen, ada permalin, ada kepercayaan juga Ya. sekarang. ya kan gini, maksudnya saya tuh kayak sering lihat di TikTok kayak banyak yang
oknum yang membawa nama agama untuk kayak menutup gereja kayak begitu. Aku tuh pengen tahu dari kakak, minta dong salah satu ayat yang mungkin bisa memberkati saudara-saudara yang suka menutup gereja, yang Siap. suka ini untuk lebih kayak oh iya toleransi itu kayak gimana gitu. Itu aja sih. Baik. Oke, pertama sekali ya. Apakah Yesus dan Isa sosok yang sama? Bagi saya pribadi, tidak mungkin ada dua tokoh yang kejadiannya sama, peristiwanya kurang lebih sama, hidup di saat yang bersamaan. Maka logika saya mengatakan tokoh ini sama, tapi perspektifnya berbeda. Itu dulu. Kemudian saya juga bukan bicara sendiri, tapi saya juga mengkopi pernyataan Ibu Rita Wahyu, seorang pengajar Alkitab bahasa Ibrani yang juga pengurus salah satu website Kristen, Sarapan Pagi Biblika. Beliau sendiri berpendapat bahwa Yesus dan Isa itu orang yang sama. Karena Yesus itu bukan nama aslinya Isa atau Yesua. Dia orang Ibrani, bukan orang Yunani. Ketika kalian memanggil dia Yesus, ini mohon maaf ya, kalau dia turun ke bumi lalu kalian panggil Hai Yesus, belum tentu dia nengok. Kenapa? Nama dia Yesua. Nah, kalau dalam bahasa lainnya ada Iso, Yesu, Isoa, Isa dialek bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya katanya Yesua. Nah, ini agak lucu ya. Kenapa saya bilang ini? Kalau Isa itu tidak ada nama sebelum Isa adalah Isa. Kenapa ada nama Yesua setelah Yesus? Kenapa nama Tuhan seperti nama Bambang? Mohon maaf. Banyak sekali nama Yesua dalam kitab kalian. Yesua bin Nun, Yosia ini, Yesua itu. Bahkan Yesus sendiri banyak. Seolah-olah nama ini tidak eksklusif. Padahal ini nama Tuhan. Nama Tuhan tapi tidak eksklusif. Sudah disematkan kepada banyak orang dulu, baru dipakai oleh Tuhan. Mohon maaf kalau saya bilang tuh kayak gini ya, kayak tidak ya agak aneh aja. Kenapa kok nama Tuhan kayak nama Bambang gitu? Apakah tidak khawatir nanti panggilan Tuhan ini dipanggil kepada orang lain, begitu ya? Nah, tapi kalau yang tidak pernah kita dengarkan itu Yesus, bukan Isa, Isoa. Itu Aramaik apa Syriak ya? Saya lupa. Ada kedekatan bahasa. Linguistiknya itu sama-sama dari Semitik ya, Aramaik, Ibrani, bahasa Arab gitu ya. Ada lafaz-lafaz yang kurang lebih sama dengan dialek yang berbeda. Nah, kemudian kita ke kalau ibu mau mengatakan Isa dengan Yesus itu beda, silahkan, tidak masalah. Tetapi ya ibu harus buka front dulu dengan teman-teman Kristen yang mendirikan gereja Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Ya, mereka yang menyatakan penyaliban Isa Al-Masih dan segala macam. Jadi jangan ke saya komplainnya ke sesama Kristen aja sudah. Nah, kemudian terkait tentang dalil di Al-Quran. Allah tidak suka orang zolim. Zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada mereka non-muslim, karena asbabun nuzul ayat ini terkait tentang ibundanya Asma binti Abu Bakar yang bertemu dengan Qatilah yang ibunya itu masih kafir, maka tidak terlarang bagi beliau berbuat baik kepada ibunya yang masih kafir. Artinya untuk hablu minan nas itu muamalah kita tidak terlarang berbuat baik kepada non-muslim. Nah, justru ketika berperang dilarang kita untuk berlaku zolim, bahkan memotong pohon tidak boleh sembarangan, bahkan menghancurkan sinagog. Ada salah satu hadis juga ya, melarang untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Artinya kalau kita bicara dalil dalam Al-Quran, toleransinya Islam itu adalah lakum dinukum waliyadin, batasannya la ikra'a fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kami bakar gereja kalian, maka kami telah memaksakan paradigma kami. Itu tidak boleh, itu sudah zolim. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berlaku adil kepada kafir zimmi, maka aku akan berurusan dengan orang itu, ya. Itu begitu kurang lebih dalil dalam kitab suci kami. Saya tidak bisa tunjukkan dulu ya, karena terlalu banyak ya. Kemudian apalagi ya, ya itu saja mungkin Kak Hesti. Ada lagi pertanyaan selanjutnya atau mau mengelaborasi pertanyaan yang sebelumnya? Silakan. Iya, jadi kalau yang tadi soal yang dibilang Isa sama Yesus itu sama. Tapi kalau begitu saya mohon dong, soalnya kan ada nih yang saya dengar juga dari TikTok kan katanya beda. Mulai dari ayahnya, dari dia tidak punya ayah. Dia tidak punya ayah. Sorry.
Ayahnya Oh Maria, ya. maksudnya ayahnya Maria. Ayahnya Tunggu, tunggu, Maria tunggu. Ayah ya. Maria itu, ya, mari Kan kita menurut cross check ya. Muslim Ntar, katanya bukan. Ntar, sabar. Saya mau kasih dalil ya. Genealogi Yesus Iya. itu justru berbedanya Iya. dalam kitab teman-teman Kristen. Bang Dean di mute dulu, Bang Dean, di mute dulu ya, izin. Kalau kita bicara tentang silsilah Yesus, justru perbedaan itu muncul di kitab kalian, saudara-saudara. Mari kita lihat. Dalam kitab Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak sampai Yakub, sampai nanti ke Eliud memperanakan Eliezer, Matan kemudian Yakub, sampai di Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ya. Ini genealoginya nih, Yusuf suami Maria. Kalau kita bicara ya. Kemudian kalau silsilah yang lain ini agak lucu ya, agak lucunya begini. Yusuf itu bukan bapak kandungnya, tapi kenapa bisa silsilahnya itu melewati bapak tirinya gitu? Saya agak bingung. Bisakah nasab dikatakan kepada orang yang tidak nasab kita gitu? Itu agak lucu. Silsilah kita sampai kepada yang bukan bapak kita. Ini agak menarik ya. Matius itu bapaknya siapa namanya? Bapaknya Yusuf itu adalah Yakub. Oke. Lalu kalau kita lihat di dalam kitab Lukas ya, kita lihat dalam Lukas. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 33 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yusuf di sini bapaknya malah Eli. Sementara dalam kitab Matius, Yusuf itu anak Yakub. Yang sebenarnya berbeda tuh bukan kami dengan kalian, tapi kalian dengan kalian sendiri. Nah, itu kitab Lukas dengan kitab Matius sendiri gitu. Kurang lebih begitu. Makasih. Terus boleh tanya lagi. Terus kalau soal tempat lahir gimana, Kak? Ya, kalau tempat lahir kami tidak dijelaskan secara eksplisit di mana beliau lahir, hanya saja kontraksi Bunda Maria itu diceritakan di bawah pohon kurma. Ketika beliau kontraksi, beliau diperintahkan untuk menggoncang pohon kurma sehingga beliau bisa makan, tapi tidak dijelaskan bahwa beliau melahirkan anak di situ. Tapi kalau dalam kitab Anda tidak dijelaskan juga secara eksplisit. Klaim bahwa dia lahir di kandang domba itu kan hanyalah eksegesis. Tidak ada secara eksplisit dia itu lahir di kandang domba. Coba carikan kandang domba dalam kitab kalian. Mana tahu bisa saya ketemukan dan kita beli gitu. Sorry, bercanda. Ya, oke, nggak apa-apa sih. Aku terima penjelasan dari kakak. Cuman ya itu tadi aku cuman mau ini karena kan kita kan di negara Indonesia. Yes. Yang setahu aku sih kayak Islam itu kan cinta damai ya. Jadi oh iya, Islam rahmatan lil alamin. Ya, kan perkataan kakak kan kadang sering direkam terus dikasih masuk gitu. Jadi Gak mungkin apa-apa. ya aku senang Biasa kalau misalnya lah. kakak kasih pesan-pesan ke orang yang suka kayak tutup gereja, yang suka bakar. Ini untuk penutup gereja nih. Ini untuk penutup gereja. Jadi nggak apa-apa Sama sih. ini buat orang yang untuk gereja ya. Mungkin juga biar saling memberkati aja kan. Jadi bukan untuk kayak nggak apa-apa imannya kakak ya imannya kakak, imannya aku juga ya imannya aku. Yang penting Saya kan cuma mau pesan sama orang yang nutup gereja gitu ya. Tolong besok-besok kalau kalian nutup gereja, tolong calling saya. Jadi saya biar tahu kenapa kalian tutup gereja. Oke? Jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman muslim, kalau ada punya niat atau Kristen yang menutup gereja, kabari saya, kasih tahu apa alasannya. Jadi saya bisa jawab kepada teman-teman kita yang non muslim. Tapi ketika kalian tutup gereja, kalian tidak infokan ke saya bingung jawab bertanya nanti. Makasih topinya gitu. Jadi Kak Esti kan tanya sama saya ini tentang orang yang menutup gereja, sementara saya tidak ngerti apa-apa info ini. Jadi mohon buat siapapun yang punya rencana menutup gereja, teleponlah saya dulu, kasih tahu apa alasannya gitu. Jadi bisa saya jawab kepada teman-teman kita yang Kristen, oke? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Esti. Oke, terima kasih. Iya. Oke, kita sapa lagi saudara kita. Ini Bang Eben nih dari tadi mau ngomong ini. Silakan Bang Eben. Bang Eben, silakan Bang Eben. Nyimak aja dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam, Ya, Bang Eben? saya nyimak aja dulu. Assalamualaikum Umi. Ya, ada sedikit. Waalaikumsalam. Oh, ada sedikit. Silakan Bang Eben. Sabar Bang Yanit ya, nanti ke Anda. Silakan. Mungkin ada lagi nanti pertanyaan. Untuk pertanyaan saat ini, kenapa yang agama Islam itu nyebut yang maha kuasa itu yang menciptakan langit dan bumi itu manggilnya itu Allah. Mantap. Baik. Kenapa bukan Al-Haja gitu?
Karena begini, karena Allah memperkenalkan namanya adalah Allah. Mau dipanggil ilah tetap merujuk kepada dia, dipanggil hu juga merujuk kepada dia, lahu juga kepada dia, tetap kepada merujuk kepada dia. Kalau Allah itu kan ada korupsi huruf L1. Iya, kalau Allah kan L-nya hilang satu. Kalau dalam bahasa Ibrani dalam kitab Mazmur, Allah itu artinya sumpah serapah. Bahaya kita. Begitu. Ya, jadi kami yang di Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi kami ada panduannya, ya. Kurang lebih begitu, Bang. Kalau saya boleh bertanya, kenapa Abang panggil Yesus itu Allah? Tipis-tipis saya mau saya tadi ingat tipis-tipis ya udah dah. Tipis-tipis saya mau mereng. Ya boleh. Ya, silakan. Kenapa Abang panggil Yesus itu Allah? Siapa yang ngajarin gitu? Tadi seperti yang saudara-saudara seiman saya jelaskan bahwa Allah itu ada tiga. Allah Bapa, Ada Allah 3 Allah. Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada 3 Allah berarti. Bukan maksudnya Allah Tritunggal gitu. Iya. Tiga hakikat satu mahiyah gitu kan. Saya tahu, Bang Eben, hati nurani dan logika kita menolak ketika kita mengatakan ada 3 Allah. Kita tidak terima secara naluri. Walaupun kita bukan Kristen, bukan orang Yunani, hati kita sebagai manusia, itulah Masya Allah luar biasa ya. Logika itu berjalan. Ketika saya konfirmasi sama Bang Eben, apakah ada 3 Allah? Abang Eben langsung menolak itu. Makanya saya katakan hati nurani dan logika itu menolak punya Allah 3. Alam bawah sadar akan tetap menyebut 3. Alam sadar menolak pernyataan bahwa Allah itu ada 3. Makanya ada konsep Trinitas, Tritunggal. Allah tidak ada 3, Uni. Tadi Ya itu Bang saya Eben, katakan. Bang Eben bilang ada 3 Allah. Jadi begini. Itu Kak Junita. ya, Itu alam kenapa sadar, saya katakan ya, alam sadar secara menolak tuh. naluri kita Alam bawah manusia sadar mengatakan menolak 3. Tuhan Allah itu 3. Tapi kalau saya tanya sama Kak Junita, saya mau konfirmasi. Yesus Allah bukan Kak? Iya, Bapak Allah bukan? iya, Roh Kudus Allah bukan? iya. Ada berapa Allah Bapak Kakak? Kenapa? Ada berapa Allah ini? Apa Uni? Kurang jelas. Ada berapa Allah di tangan saya ini? 3 tapi pribadi 1. Salah Kakak itu? 3 tapi pribadinya Salah. 1. Terbalik Kak. Tiga Pribadinya hakikat 3 itu. Kak. Mahiyahnya Pribadinya 3, 1. Allahnya 1 gitu loh Kak. Iya. Terbalik Kakak. Ya, Kan tres personae, 3 pribadi. Uno Tres substansi, person- trea persona Kak. Kalau pribadinya iya. 1 Kakak honest nanti ya, bidat Kakak ya. Iya. Jadi secara naluri yang namanya manusia yang berakal sehat itu tidak akan menerima Allah itu 3. Makanya ada konsep Trinitas. Trinitas adalah konsep bukti nyata manusia secara sadar menolak politeis. Tapi kenyataannya ketika kita konfirm, Yesus Allah bukan? Yes. Bapak Allah bukan? Yes. Roh Kudus Allah bukan? Ya. Berapa kali saya sebutkan Allah itu? 3 pribadi itu. Oh tidak katanya. Tidak bisa. Nah itu dia yang saya maksud. Bahwa Anda itu bukan berdebat dengan saya Kak Junita. Tapi Anda Ya. sedang berdebat dengan naluri Anda dan logika Anda sendiri. Nah, jadi gini Tidak, Kak Junita, Uni. saya buatkan Tuhan itu kan analogi Allah dulu. Maha Hadir. Jadi kalau dia bisa pribadi yang 3 pun, mau pribadi berapapun Tuhan itu bisa. Karena Nah, Tuhan itu itulah. Allah itu Maha Hadir. Jadi bisa. Dan Maha Kenapa Kuasa. Dia bisa menjadikan Tuhan yang dirinya banyak ya. Dia bisa menjadikan dirinya kalau banyak ya. Tuhan izinkan. Nah. Kalau Tuhan izinkan, kalau Allah izinkan. Iya, saya cuma minta konfirmasi. Berarti Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu menjadikan dirinya banyak? Di dalam Alkitab kami bukan jadi dibilang pribadinya banyak artinya bisa menghilang. Banyak itu lebih dari 1 sayang. Banyak itu kalau dalam definisi istilahnya itu lebih dari 1. Pribadinya kan ada 3 memang. Berarti itu banyak gitu. Iya. Jamak.
Saya buatkan konteks. analogi sederhana dulu ini Kak Junita. Nah, Boleh. 3 pribadi itu saya 1, Kak Junita 1, Uniripa 1, itu 3 hakikat tuh. Tapi Iya. substansinya 1, mahiyanya. Manusia gitu kan. Nah, seperti Itu kan karena konteks manusianya. Iya, Ini kan itu dalam tres konteks personae Allah, kan. Allah Tres Tuhan personae yang berarti maha hadir gitu. 3 person. Tres personae. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kak Junita percaya bahwasanya Tuhannya bisa menjadikan pribadinya banyak. That's all. Sesimpel itu. Nggak perlu berdebat kita. Iya, Konfirmasi saja. Nggak apa-apa, bagus sesuai Kristen itu. Ini bisa saya jelaskan nggak ini Umi? Ini nak Silakan paham Bang ini. Yanita. Gini, abang kalau bilang Kak Junita nggak paham, nggak bisa. Dia Kristen. Dia tentu lebih paham dari abang harusnya gitu ya. Kita nggak boleh bilang orang nggak paham gitu ya. Sudah sesuai Jelaskan Kak saja. Junita itu sudah Ya. sesuai. Kak dengan Kristen. Junita itu menjelaskan dan penjelasan dia kita konfirmasi begitu loh. Bukan berarti kita paham atau tidak. Trinitas itu misteri. Itu pendapat Dia bapak-bapak gereja. Ya misteri bagi yang tidak mengetahuinya Uni. Ya, memang Kalau kata bagi Bapak kami, gereja kami itu Bapak memang gereja, misteri. oke, saya kasih salah satu informasi aja deh ya. Saya enggak mau nanti dibilang saya asumsi. Saya tuh paling sebenarnya dari tadi saya belum keluarkan data, tapi karena hari ini saya dibilang bagian tidak tahu, maka saya akan tunjukkan salah satu bentar ya, Megan Opus apa tuh namanya? Karya ilmiah ya, bentar. Ada di magisterium ada itu. Ya, magisterium katakan bahwa Trinitas itu adalah misteri. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dipahami? Kalau dia bisa Trinitas dipahami, maka dia itu bukan Tuhan tidak lagi. akan pernah Yes. bisa dijelaskan. Ketika Iya. Trinitas bisa dijelaskan, maka Maka dia tidak bukan misteri Tuhan lagi. lagi. Uh-uh. Ya. Itu menurut Bapak gereja. Kita mengutip saja ya. Jadi Maka kita menurut akan Bapak gereja selamanya Trinitas tidak akan bisa dijelaskan. itu Bapak gereja. Tapi Kak Nita tidak mesti harus mengikuti Bapak gereja kok. Tenang aja lah. Sini Umi begini, saya dulu kan Umi. Ya, sebentar Bang. Abang bersabar dulu. Saya mau kasih data soalnya. Kita lagi diskusi dengan Kak Juni. Bentar. Nah, ini dia ya. Oke, sorry rambut saya kelihatan ya Allah. Ya. Ini saya kutip ya karya ilmiah ini dari Magnum Opus Untoro, Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta, biksuho@gmail.com. Ini Gmailnya, oke? Sorry. Aduh. Nah, saya mengutip ini dari Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Ya. Apa yang saya kutip? Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Ini menurut Magnum Opus Jurnal Teologi Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Copyright 2019 Magnum Opus 23 Tri Untoro Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, itu kan hanya oknum beberapa gitu loh Uni. Ya, karena memang ada yang tidak mengerti, belum paham gitu. Tapi ada juga banyak yang sudah paham gitu. Karena ada beberapa itu ya bukan berarti semua mengerti gitu loh, memahami gitu loh, Uni. Tapi ada yang memahami, ada yang mengerti. Mari gitu loh, kita Uni. coba pelan-pelan. Kalau menurut Kak Junita, Trinitas itu dipahami seperti apa? Simpel itu aja ya, kita nggak usah jauh-jauh. Silakan. Dipahami begini ya. Trinitas itu dipahami seperti ini. Kenapa kami bilang dia Tritunggal, artinya tiga di dalam satu, karena dia mempunyai tiga pribadi tapi satu. Jadi ketika dia Apanya yang satu, Kak? apa namanya? Yang satu apanya, Kak? Substansi. Yang satu Bentar, itu biar Allah itu dijawab, sendiri, Ma. Tuhan itu sendiri. Satu apa gitu? Maaf Umi, saya kan ini mualaf, saya bisa jelaskan jadi nak berbelit-belit ini. Kalau dulu saya dijelaskan begini, itu Isa itu tiga tapi satu, seperti saya pribadi, saya bisa jadi nama saya Yani, saya bisa jadi Itu oneness bukan Tritunggal, Bang. Itu oneness. Anda bidat itu.
Itu Itu modalitas. oneness, Sabelian itu modelism itu. Anda bukan Tritunggal. Anda bidat itu. Kalau dalam Tritunggal Anda dibidatin itu. Ya, Tritunggal bukan seperti itu. Tritunggal itu Anda harus lihat perisai suci, perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Ya, mereka itu Allah, oleh is not. tapi 3 pribadi. Ada kata is not-nya. Kalau Anda bilang itu saya di rumah jadi ini jadi itu namanya modelism, aliran oneness bidat menurut Tritunggal. Kalau Anda bertemu dengan orang Tritunggal Anda dibidatin. Tapi di TikTok mayoritas memang oneness, ya. Oh iya ya Mi. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut, Kak Junita. Kak Junita merasa dia sudah mengerti Trinitas, makanya. Jadi kita dari pemaparan dia saja yang mengaku bisa memahami Trinitas, ya silakan jelaskan sepaham apa gitu loh. Kita itu yang kita butuhkan, cara dia memahami. Silakan lanjut Kak Junita. Sesuai dengan iman percaya saya ya Tuhan itu Ini ya. si Uni ini sekolah di mana ya? Kalau boleh tahu. Enggak perlu saya kasih tahu kepada Anda. Kenapa? Kok nggak perlu? Kau host di situ kan? Iya, terus. Jadi kalau host itu harus ini memperjelaskan dulu sekolah di mana gitu. Enggak juga kok, ada host yang diam-diam aja kok. Kenapa harus saya Nah, memperjelaskan? berarti kenapa ininya jadi provokator di sini? Provokator itu apa Orang artinya? Indonesia kan Tadi ini mau ini Dari tadi kita sebenarnya. tidak ada masalah, Asik, kita diskusi ngobrol enak baik-baik, sama Kak kita Junita. enak. Iya, Kok kamu seakan-akan terprovokasi? udah ngerti gitu loh. Loh, Seakan-akan justru udah saya ngerti. tidak mengerti, makanya saya tanya Kak Junita yang mengerti. Kok Anda panas, tantrum, mencret, diare? Kenapa Anda? Anda punya masalah dari, apa? Dari tata bahasanya aja bukan sebagai host gitu loh. Jadi Jadi kalau sebagai kalau host harus bagaimana tata bahasanya? Apa pakai bahasa Inggris, bahasa ruh, bahasa Ibrani? Pakai etika yang benar gitu loh. Etika saya yang melanggar aturan kode etika secara moralitas yang mana? Apakah saya tidak memakai pakaian di sini? Apakah saya menggunakan kata-kata kasar, menggunakan narasi-narasi provokatif? Yang mana itu narasinya? Yang membuat Anda terprovokasi itu narasi yang mana? Jelaskan dulu yang bagus, Umi. Kok saya menjelaskan kita di tidak ada sini hak ini menjelaskan saya di tidak sini. ada hak Ya. menjelaskan Kristen. Gini, Umi. Saya Gini, bertanya Umi. kepada Kak Kalau Junita membahas- yang mengerti Kristen. Kok kalian Umi. yang tantrum gitu loh? Ini yang mau Enggak, Allah pun kalau aneh ini. Bukan Enggak, maksud saya. kalau Anda membahas masalah agama, jadi kau maksud saya harus ngerti dulu. Saya sedang Gitu. diskusi dengan Kak Junita. Kak Junita tidak punya problem. Yang tantrum kok kalian berdua gitu loh. Saya dengan Kak Junita santai. Kak Junita, Anda terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan saya, Kak Junita? Kak Junita. Kak Junita terganggu Halo. dengan pertanyaan-pertanyaan saya, sayang? Iya, Uni. Kak Junita terganggu dengan diskusi Ya, kita tidak pada malam sih. ini. Iya sudah, kalian berdua ngapain Tidak sih, repot? bukan. Ketika saya dengan Kak Junita lagi asik-asik bercengkerama, bersilaturahim dalam ranah tataran dialektika diskusi santai santun, kok kalian repot? Udah turunkan aja dulu, ganti lain. Iya, Herman saya ya. Lanjut Kak Junita cantik. Silakan Kak Junita ini orang yang sangat mengerti Trinitas. Silakan dijelaskan. Jadi begini, menurut iman saya ya, Mhm. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yang seperti tadi saya bilang, dikatakan pertama kali, firman yang telah menjadi manusia. Jadi kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu jadi Tritunggal bagi kami ya, dan kami mengimani orang Kristen. Ketika dia dikatakan Bapa, karena Tuhan Yesus berkata, Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi mereka itu adalah pribadi yang satu. Itu ada di ayat Alkitabnya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Boleh dia saya bertanya lagi Kak Junita? boleh? Berdasarkan pernyataan bahwa Yesus dan Bapa satu. Ya. Ketika Yesus mati di tiang salib, apakah Yesus dan Bapa satu? Ya, Berarti yang mati di tiang salib, Bapa juga ikut mati. waktu disalibkan, waktu dia di dunia, dia itu Yesus itu 100% Tuhan, dia itu 100% manusia. Jadi ketika dia disalibkan, ya dia kenapa dia berdoa kepada Bapa? Sebab dia Yesus itu menjadi, karena dia masih di bumi, dia masih di dunia, ibaratnya dia di situ manusia. Artinya dia bertemu dengan manusia. Jadi kenapa dia menyerahkan dirinya kepada Bapa? Artinya memang Bapa dan aku adalah satu. Jadi dia menyerahkan dirinya itu kepada Bapa. Jadi dia bukan karena dia ibaratnya
apa namanya? Dia Tuhan dan Bapa satu, tapi menyerahkan dirinya kepada Bapa. Iya. Kalau dia dengan Bapa satu, maka dia menyerahkan dirinya untuk dirinya. Karena dia Bapa menyerahkan satu. dirinya kepada Bapa karena begini. Ya, dia kan masih di dunia ini, Uni. Dia masih di dunia. Ada pekerjaan yang akan dia lakukan, yaitu soal karena firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, kenapa dia berdoa kepada Bapaknya? Dia di situ menjadi Allah anak. Bukan, saya enggak tanya, Kakak. Kakak, saya enggak tanya ketika dia berdoa kepada Bapaknya. Itu masih pertanyaan, mungkin pertanyaan yang akan ada di ke depan lagi. Saya belum selesai dengan pertanyaan. Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika murid melihat Yesus, maka murid melihat Bapa, betul? Iya. Ketika Yesus disalib, maka Bapa tersalib, betul? Bapa tersalib, iya, karena dia Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan Sang Pencipta alam ini mati 3 hari? Kenapa, Uni? Kurang jelas. Tuhan Sang Pencipta alam yang adalah Bapa itu pernah mati 3 hari? Ya. Oke, terima kasih. Modalisme. Luar biasa. Modalisme. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, kita nggak masalah. Mayoritas Itu juga penjelasan. kok, mayoritas Nggak apa-apa. juga. Mayoritas kok sekarang jadi. Dia mati tapi dibangkitkan pada hari Betul, yang betul. ketiga. Iya, Uni. betul. Iya, dia dibangkitkan di hari ketiga menurut iman kalian. Nggak apa-apa. Ya, itu ya. Jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana doktrin kekristenan dari Kak Junita bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Ketika Yesus makan ikan goreng, maka Bapa ikut makan. Betul, Kak? Kenapa, Uni? Suaranya kurang jelas. Ya, Sinyalnya jelek ketika Yesus mati, Bapa mati. Ketika Yesus makan ikan goreng, maka Bapa makan ikan goreng. Betulkah? Betul. Lalu ketika Bapa tahu hari kiamat, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat, Kak? Kenapa, Kak? Suaranya kurang jelas loh, Kak. Ketika Bapa tahu hari kiamat, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Lagi gimmick aja itu. Oh, Tuhan tahu dong hari kiamat kapan, tahu. Oh, jadi Yesus tahu hari kiamat kapan? Tahu. Yesus Kak, berarti dia berbohong ya? Mengatakan tidak tahu ya? Bohong. Nggak mau bilang, nanti biar nggak panas. Maaf, tahu dong, bukan tidak tahu. Maaf, saya Ini saya ada kasih, pertanyaan. bentar saya kasih datanya dulu ya. Bentar ya. Boleh. Bentar ya, bentar. Bentar, sabar ya. Oke, kalau Bapa dan Yesus tahu, maka pengetahuan Bapa juga diketahui oleh Yesus, betul? Saya bacakan ya. Matius pasal 24, nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak pun tidak tahu. Kalau Kak Junita bilang sebenarnya Yesus tahu, maka penulis kitab Matius sedang berbohong mengatakan anak tidak tahu. Dia tahu, tapi dikatakan tidak tahu. Itu apa namanya? Matius berapa, Uni? Matius pasal 24 nomor 36. Itu konsekuensi logis ya, Kak. Saya tidak tuduh ya. Tapi Kakak boleh bantah itu, enggak apa-apa. Mungkin kita punya konsekuensi logis yang berbeda mungkin. Matius 24 ayat 24 36, Kak. Nomor 36. 36. Bukan nomor ya, tapi ayat. Itu kan nomor itu. Ayat itu bahasa Al-Qur'an itu. Kan nomor itu, ada nomornya itu. Enggak. Kalau di Alkitab juga bahasanya juga sama. Coba kata ayat dalam Alkitab di mana itu, Bang? Ayat itu bahasa Arab. Bukan di mana-mana, tapi memang menyebut setiap tata letak
Alkitabnya kayak gitu. Misalnya Matius pasal 6 ayat 23 gitu. Bukan Iya, nomor. dari mana itu kata ayat itu, Bang? Ustaz Alif naik ya. Saya ganti dengan beberapa orang. Ini yang jeda ini saya turunkan dulu ya. Saya ganti dengan Ustaz Alif dulu. Siapa ini yang di atas ini? Dian Fan. Ini siapa yang jeda ini ya? Ustaz Alif standby, Ustaz Alif. Mau saya jambak ke atas. Oke, saya turunkan Yani tanggal-tanggal dulu ya. Saya lebih prioritaskan teman non muslim ya. Mana Ustaz Alif? Oke. Sudah ada. Malam-malam. Salam. Malam. Iya, Salam malam Pak Dean. Assalamualaikum Ustaz Alif. Oke, Kak Junita nanti dijawab nanti Dean di mute dulu. Pak Steven di mute dulu. Suaranya noise banget. Oke. Sekarang saya prioritaskan teman-teman yang ingin bertanya tentang keislaman ya. Silakan tanya tentang Islam karena ini adalah room Islam. Tapi tadi saya berdiskusi dengan Kak Junita karena Kak Junita menjelaskan tentang Kristen. Konsekuensi di room saya adalah room Islam, maka ketika kalian menjelaskan iman Kristen akan mendapat tanggapan dari saya berupa pertanyaan dan juga pernyataan, tergantung situasi dan kondisi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menyimak dulu. Baik. Lanjut. Langsung dapat ini ya, dapat piket ya. Kalau ada teman Kristen bertanya langsung. Pak Dean Fan, silakan. Ada pertanyaan tentang Islam? Langsung terjata. Nggak ada, nggak perlu aku tanya juga. Oke, silakan turun Pak Dean. Ya. Terima kasih. Diskusi Tak aja butuh. berarti kalau gitu. Tak butuh nanya-nanya kayak gitu. Oh yaudah, jadi ngapain ke atas Pak? Apa Mau menjawab? mau ditanya? Mau ditanya? Mau breakdance. Bapak mau ngapain ke atas ini Pak? Mau ditanya? Mau menjawab? Bapak mau menjawab Pak Dean? Atau Bapak mau cuman jadi berhala di tempat saya? Jangan ya. Di sini harus ngobrol Pak. Saya coba dengerin aja penjelasan aja ya. itu nggak masuk akal gitu. Wah Nggak memang masuk Trinitas nggak masuk akal. Masa Trinitas masuk akal? Ya. Kata Bapak gereja itu. Iya kan Bapak gereja bilang Trinitas itu misteri gitu loh. Tidak Kok saya yang dibilang menjelas? Nggak boleh loh saya jelasin iman Kristen. Iman Kristen itu saudara Kristen saya yang berhak menjelaskannya. Saya bolehnya bertanya. Itu pun kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan saya nggak bertinyi-tinyi. Oke Pak Steven Kojo ada yang disampaikan? Ya, selamat malam Umi Rifa. Selamat malam Pak Steven Kojo. Selamat datang di room diskusi, di room akademis, di mana room ini kita saling berbagi informasi yang edukatif, di mana kita menggunakan bahasa-bahasa kasih, bukan bahasa yang provokatif. Kalau ada yang terprovokasi dengan bahasa yang tidak provokatif, maka biarkanlah mereka menyungsepkan diri ke palung marijuana. Saya tidak ada urusan dengan itu. Baik Pak Steven Kojo, ada yang mau ditanyakan? Bukan bertanya, tapi saya mau luruskan dengan Ibu Oke, konsekuensi menjelaskan iman Kristen di room saya adalah akan saya reaksi bersama teman-teman Muslim. Sepakat? Iya, Boleh? Boleh? Ya. Oke, silakan Boleh. Pak Steven Kojo, jelaskan yang ingin Anda jelaskan. Kita mendengar dan menyimak. Lanjut. Tadi kan sudah dikatakan yang mana anak pun tidak tahu masalah kiamat, hari kiamat. Sebenarnya dia itu tahu. Isa tahu. itu tahu. Oke. Nah, tapi Pura-pura nggak tahu. baiknya umat bukan pura-pura nggak tahu. Jangan dulu ngomong. Sorry. Tapi alangkah baiknya supaya manusia itu berjaga-jaga dan berdoa akan hari kiamat. Makanya dia hanya sebatas nubuatan akan kedatangan hari kiamat gitu. Sebenarnya dia tahu karena dia itu dari atas, dari Allah itu sendiri. Oke. Pak sudah baca ayatnya belum Pak? Saya bacakan ya. Sudah. Matius saya sudah dengar 24 tadi. 36. Saya bacakan kembali. Enggak, maksudnya kita bacakan kembali ya biar paham. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Kata Bapak, Yesus tahu nih. Dari mana Bapak tahu kalau Yesus tahu sementara di situ tertulisnya anak pun tidak?
Nah, maksudnya sekalipun dikatakan begini, tulis begitu, Bukan Matius tetap yang menceritakan loh Uni. Jadi bapak dan iya, bapak dan anak itu sama tahu. Itu kan yang menceritakan di iya, situ iya, kan betul, betul. kitab Matiusnya. Jadi dia akan berkata seperti itu, bahkan anak pun tidak. Tapi sebenarnya bapak dan ibu itu satu, sama, dia tahu gitu. Iya, dia tahu Eh, sebenarnya, ah, tapi tahu. penulis Matius Itu itu, kan kitab Matius yang ceritakan. ya, yang menulis Ya. kitab Matius siapa, Kak? Matius. Oke, Pak Matius. Steven di-mute dulu. Nah, yang menyatakan anak tidak tahu itu siapa? Siapa yang di-noise ini? Matius. Maka Bu salah Junita tidak kalau kayaknya saya noise, Bu katakan, Junita. Bu Junita Dekat di-mute dulu. suaranya. Salahkah saya ketika saya berkata, menurut Oh iya. Matius, anak tidak tahu? Salah nggak saya? Enggak salah. Ya sudah, berarti menurut Matius anak tidak tahu, padahal anak tahu. Halo. Padahal anak tahu, tapi kata Matius anak Ibu, tidak tahu. nggak ada suara. Ada. Ini kok Begini, Ibu Umi, ya, Mhm. dari aku dan Bapak adalah satu, Ibu Umi tahu maksudnya. Satu apa Kata maksudnya? Kak Junita tadi sudah jelaskan bahwa ketika melihat Bapak, melihat anak, maka itu adalah Bapak. Makanya ketika Kak Junita bilang ketika Yesus mati di tiang salib, maka Bapak juga mati. Ketika Yesus makan ikan goreng, maka Bapak juga makan ikan goreng. Makanya pertanyaan saya bawa lagi. Kenapa ketika Bapak tahu hari kiamat, Yesus tidak tahu? Itu loh Bang pertanyaannya. Robot ini siapa ya? Robot salib. Jadi begini, Bu. Yang dimaksud dengan Umi Bapak bisa saya dan jelaskan Bapak. sedikit? Siapa yang mau menjelaskan teman-teman? Bang Steven Kojo atau saya. Denis? Jadi Oke. begini, Denis. Bu. Jadi, Bergantian dulu, Bang Steven dulu, nanti baru Denis. Silakan Bang Steven. jadi begini, Bu. Umi, Mhm. maksud dengan aku dan Bapak adalah satu. Satu yang dimaksud sini adalah satu hakikat, satu esensi. Sebab Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, kalam Allah, kalimatullah Allah itu sendiri yang satu dengan Sang Bapa yang adalah Roh. Mhm. Tadi sudah dikatakan yang mana kalau Yesus disalibkan, apakah Bapa mati? Agak aku ralat sedikit karena yang mati itu kemanusiaannya Yesus. Sebab Yesus itu memiliki dui natur, keilahian dan kemanusiaan. Manusia. Mhm. Ya, begitu. Oke, boleh saya tanggapi Pak Steven? Boleh, Bu. Ketika yang mati di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus, maka kalian ditebus oleh manusia. Betul tidak? Begini, artinya di dalam aku sudah lupa ini di ayat mana, dikatakan di situ Enggak, pernyataan saya tadi salah enggak? Yesus telah mengosongkan dirinya dari bagaimana, Bu? Pertanyaan saya, ketika yang mati adalah kemanusiaan Yesus, maka Anda ditebus oleh manusia, bukan sama Allah. Benar nggak saya? Ditebus Tidak sama ada manusia yang bisa menembus manusia dosa. Nggak ada manusia yang bisa menembus Kan dosa. tadi Anda bilang yang Hanya mati kan Allah itu kemanusiaannya. Berarti yang mati Allah. Dia telah mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kealahan itu, tapi dia telah mengosongkan dirinya menjadi serupa seorang hamba dan manusia. Pada waktu itu dia Allah atau manusia ketika dia mengosongkan diri? Dia itu Allah itu sendiri. Dikosongkan atau tidak? Dia telah mengosongkan diri. Artinya dia merendahkan. Karena yang mati itu nggak mungkin Allah, Bu. Allah itu roh, nggak bisa mati. jiwa rohnya yang unik. Iya, nggak bisa- saya nggak bisa begini, mati. begini saudaraku, Pak Steven, coba Anda telaah kata-kata Anda.
Perikerosis. Kenosis, berkenosis atau mengosongkan diri. Saya mau tanya dulu, yang dikosongkan itu apanya, Pak Steven? Coba dijawab dulu. Tuhan kan? Kealahannya itu, Nah, keilahiannya itu. ketika Makanya kealahan ada sudah ayat, dikosongkan, makanya ada ayat Yesus. Filipi pasal 26. Iya, dikatakan Ya. seketika Yesus lebih rendah dari malaikat. Sepakat. Pada saat itu, Bu. Sepakat. Pada saat itu. Saya Pada saat peristiwa itu penyaliban pertanyaan. itu, Bu. Pertanyaan saya, pada waktu Yesus telah berkenosis, telah mengosongkan diri, kealahannya dikosongkan, apakah masih ada kealahannya? Bu, Yesus itu bukan ciptaan, Bu. Dia memang manusia, tapi manusia bukan seperti kita ini, Bu. Saya tahu dia adalah firman yang menjadi manusia, tapi pernyataan dalam 1 Yohanes 14 dia menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya ketika dia berkenosis, mengosongkan diri dan kealahannya dikosongkan, pada waktu itu ketika dikosongkan, dia masih Allah atau bukan? Pada waktu dia mengosongkan diri, artinya Masih Allah. sifat kemanusiaan Masih itu Allah. ada. Iya. Masih Allah nggak, Pak? Pak, sampaikan dulu lah jawaban biar enak saya. Mana nih yang betul? Ustadz Ali, silakan mau berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Filipi 2 nomor 6 dan 7 itu kan bunyi ayatnya jelas, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia sama seperti kita. Kan gitu bunyinya. Maka kalau sudah kosong tidak ada isi. Kalau dia sudah menjadi manusia seutuhnya, berarti ketuhanannya kosong. Kalau ketuhanannya kosong, maka dia menjadi manusia seutuhnya. Yes. Maka yang disalib, bahkan ayat berikutnya kan sampai ada kalimat hingga mati ya di kayu salib. Nah, yang mati di kayu salib dibunuh itu adalah manusia. Manusia. Artinya Karena sudah mengosongkan konsep diri. penebusan dosa di dalam Kristen adalah dengan cara, maaf kata, tanda kutip, menumbalkan manusia untuk ditebus dosanya. Gimana teman-teman? Ada penyangkalan dari argumentasi kita? Kita ulangi ya, saya coba sistematis saya pelan-pelan coba telaah bahasa, kalau ada salah, sabar di mute dulu, sabar ya, namanya sabar ya. Pertama, Kak Junita ketika saya tanya, apakah yang mati di tiang salib itu Bapak? Kak Junita menjawab, yes Bapak. Lalu Pak Steven mengatakan, tidak, dia mau ralat bahwa menurut Pak Steven, yang mati di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus karena dia telah berkenosis, telah mengosongkan diri, kealahannya telah dikosongkan menjadi seorang hamba. Maka pertanyaan saya adalah, coba dijawab jujur dulu, ketika dia selesai berkenosis, apakah dia masih Allah atau hanya manusia? Silakan. Hanya manusia, Bu, menurut kita. Hanya manusia. Menarik. Iya. Terima kasih, itu jujur. Jadi yang mati di tiang salib hanyalah manusia ya, Pak? Ya, walaupun dia berupa dan menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan. Bukan itu. Saya tidak menanyakan alasannya, Pak. Alasannya itu saya tahu. Maksudnya adalah Bapak sepakati tidak bahwa menurut argumen Bapak yang mati di tiang salib hanya manusia. Jadi Bapak ditebus oleh manusia. Sepakat. Iya. Tapi manusia Dennis Kristus, keren Bu, tuh. ya. Dennis Manusia keren Kristus. tuh. Bukan Kristus manusia, itu ya bukan nggak manusia masalah, Pak. seperti ini. Manusia Kristus itu dari kata Mesias yang mana diurapi artinya dalam bahasa Indonesia, dan itu bukan satu-satunya Yesus karena Daud juga Kristus, Kores juga Kristus, bahkan Tugu Batu dalam Perjanjian Lama juga Kristus karena diurapi atau dimesiahi. Ya, oke. Dennis sepakat ya bahwa Dennis itu ditebus manusia, bukan ditebus oleh Allah. Ini boleh saya jelaskan sedikit? Oh, siapa masuk ini? Den Nasir. Dennis. Saya. Oke, silakan Den Nasir. Begini Umi, kalau kita berbicara tentang Allah, kita tidak bisa membawa Allah masuk dalam dunia kita. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi Umi tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu mati karena Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sepakat. Betul. Sepakat.
Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah, yang terikat oleh ruang dan waktu, bahkan berkenosis, bahkan masuk ke dalam sejarah peradaban umat manusia. Terikat ruang di Yerusalem, terikat waktu, masuk dalam abad pertama Masehi. Kita tidak bicara tentang yang transenden, kita bicara yang imanen. Paham? Betul. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Junita dan Pak Stephen tadi, bahwa perlu kita ingat bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Yes, tapi dia sudah berkenosis, Pak, mengosongkan diri, Pak. Ingat ya, kenosis mengosongkan diri, kealahannya dikosongkan. Paham? Iya betul, karena Allah tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Sepakat. Karena kita Walaupun tidak bisa. Kak Junita katakan Bapa itu yang mati karena Bapa dan Yesus adalah satu. Oke. Menurut pemahaman saya, Allah tidak bisa mati karena Dia menciptakan ruang dan waktu, dan kita tidak bisa membawa Allah masuk dalam. Bukan menurut ruang Anda dan saja. waktu. Manusia yang bernalar, manusia yang punya hati nurani, ketika percaya dengan entitas yang bernama Tuhan yang diciptakan dan tidak yang menciptakan tapi tidak diciptakan, penuh kuasa, itu mustahil mati. Makanya kita selalu berdiskusi tentang Tuhan mati. Karena dalam kitab kalian, tugas kalian adalah mengabarkan kematian Tuhan. Ada dalilnya, ada Unirifa. Saya kasih tahu ya. Boleh saya jelaskan dulu, Mi, nanti ditanggapi tentang Trinitas. Saya bicara tuh takut dibilang framing nanti ya. Saya mau kasih dalil aja. Karena Anda bilang Tuhan tidak mungkin mati ya. Maka saya kasih kepada Anda satu dalil di kitab suci Anda. Sebab 1 Korintus pasal ke-11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika Anda bilang Tuhan tidak mati, maka 1 Korintus pasal 11 nomor 26 menjelaskan bahwa ketika kalian makan roti dan minum makan roti dan minum cawan itu, kalian memberitakan kematian Tuhan. Betul. Itu mengenai Alkitab, kita harus belajar dari bahasa aslinya, dan baru kita paham. Kalau menurut saya kematian Tuhan di sini, kematian Tuhan di sini berarti bahwa Yesus, Allah yang berdiam diri dalam diri Yesus itu, sebagai kemanusiaan Yesus itu merangkai keselamatan itu. Dan ketika kita mengingat tentang Yesus, maka di situ kita mengingat bahwa kasih Allah sungguh besar yang datang ke dunia menjumpai manusia dalam keberdosaannya. Karena mengenai wujud dan rupa Allah itu kita tidak tahu. Tetapi ketika Dia masuk ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia, maka Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang sudah berdosa dan tidak layak di hadapannya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia, hanya Allah saja. Jadi kalau manusia diskusi saya kan itu, Bang Denny, diskusi saya itu. Kalau manusia menggunakan kebaikannya untuk masuk surga, mustahil, tidak akan bisa. Baik. Jadi kalau kita sudah lompat ya. Sebenarnya belum selesai di poin ini. Ya, Anda mengatakan kalau manusia menggunakan kebaikannya maka dia tidak masuk surga, betul? Kenapa Yesus menjawab kepada muridnya ketika Yesus ditanya, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup kekal?" Apa jawab Yesus? "Bu, ikuti perintah Torah." "Saya sudah lakukan itu, Guru, sejak saya masih muda." Apa kata Yesus kemudian? "Jual hartamu, berikan kepada orang miskin." Itu berbuat baik atau tidak? Berbuat baik. Ada lanjutnya itu, Bu. Iya, dan ikuti aku. Itu berbuat baik tidak? Berbuat baik tidak? Jadi berbuat baik, betul, berbuat baik. Iya, betul. Jadi Yesus memerintahkan berbuat baik atau tidak untuk dapat hidup kekal? Itu berbuat baik berasal dari apa? Dari iman. Iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu yang melahirkan perbuatan baik. Iman kepada Yesus berbuat baik tidak? Kita berbuat baik tetapi tidak beriman kepada Yesus, maka tidak ada artinya. Karena pertanyaan saya gini, iman kepada Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan baik. Berarti mengantarkan Anda ke surga nggak? Tapi bukan perbuatan baik yang mengantarkan, tetapi iman kita kepada Yesus yang melahirkan perbuatan baik itu yang mengantarkan. Iya, iman itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Iman itu perbuatan baik. Berarti dengan perbuatan baik itu Anda masuk surga? Tidak, saya tidak masuk ke surga dengan perbuatan baik saya, tapi saya masuk ke surga dengan iman karena saya. Iman itu perbuatan baik atau perbuatan buruk?
perbuatan Uni baik. tidak bisa membuat kata-kata seperti itu. Itu sangat tidak bagus itu. Oke, baiklah saya katakanlah beriman kepada Yesus itu bukan perbuatan baik berarti ya. Baik karena iman saya. Saya berbuat baik karena iman saya. Oh, berarti Anda itu menjadi baik karena Anda beriman kepada Yesus. Betul. Bagus, mantap. Jadi bagaimana dengan orang Kristen yang tidak berbuat baik? Itu tanggung jawab iman mereka. Saya tidak mengatakan mereka tidak beriman. Itu masalah iman itu masalah urusan pribadi kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan. Anda kan bilang iman itu yang menjadikan kalian berbuat baik. Benar tidak? Gara-gara kalian beriman kepada Yesus, kalian jadi baik. Betul? Betul. Berarti tidak ada satupun umat Kristen yang beriman ya? Mengapa begitu? Karena coba tunjukkan kepada saya satu saja umat Kristen yang tidak pernah berbuat jahat. Satu saja yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada. Semua orang pernah melakukan dosa termasuk. Berarti tidak beriman kalian berarti semuanya. Beriman. Iman kita tidak bisa mengatakan iman itu hanya kepada kita hanya melakukan perbuatan baik tidak. Tapi iman itu adalah di mana kita mempercayakan diri kita seluruhnya kepada Tuhan. Karena kita manusia terbatas. Kita manusia terbatas. Enggak. Jadi bingung aku di sini arahnya kemana. Coba saya tanya. Kembali lagi sebenarnya tadi kan belum clear tuh tentang Bapak yang mana itu Ustadz. Tapi si Denny sudah membawa kepada perbuatan baik itu tidak mengantarkan kepada surga. Sebenarnya 2 poin yang mau kita bahas. Tapi kita bahas kan tadi juga nggak apa-apa gitu. Karena Denny sudah melarikan topik kita ke dalam ke dalam ranah lain gitu. Silakan Ustadz. Itu saya mau. Jadi yang mana nih yang mau ditanggapi nih? Yang barusan tentang berbuat baik tentang iman atau Terserah Ustaz. Ya, jadi gimana ini Pak? Oke, sekarang begini Pak. Itu belum tentu benar Uni. Waduh, kemana itu lagi belum ini? tentu benar Uni. Tapi kalau saya jelaskan. benar pasti baik. Sekarang begini. Aduh. Sabar Begini. Ya udah. Ya udah silakan bikin premis dulu kalau gitu biar enak. Satu-satu silakan. Begini. Kan saya jelaskan sedikit pemahaman saya tentang Trinitas begini. Trinitas itu bukan berbicara tentang keberapaan Tuhan, tetapi kebagaimanaan Tuhan. Saya kasih pemahaman begini. Yang berbicara, yang menjadi host di sini adalah Uni. Ketika dia berbicara, maka yang bekerja itu kepalanya dan mulutnya dan pikirannya. Apakah kepala itu bukan Uni? Apakah mulut itu bukan Uni? Apakah otak itu bukan Uni? Semua itu Uni. Kita persingkat aja. Iya, baik. Izin persingkat aja. Kalau ketika kita mengerti itu, hanya orang-orang yang tidak mengerti itu yang memutarbalikkannya menjadi sesuatu yang unik. Bentar dong, jangan mengklaim semua orang itu dulu dong sebelum ada argumentasi balasannya dong. Baik. Jangan sembrono. Enggak, jelaskan saja, enggak usah tantrum. Kita enggak ada saling dungu-dungukan di sini ya. Dari tadi saya santun Kak Junita, biasa aja. Iya, makanya enggak usah menggunakan kata-kata yang seperti itu. Ya santai saja lah, kita kan lagi diskusi. Lanjut Ustaz. Oke, baik. Sabar dong Dennis. Aduh, Bapak ini nggak bisa tadi kamu diem. bicara, kita diam. Ketika orang lain bicara, tolong kamu diam. Ya, itu kamu karena iman kamu berbuat baik, tapi justru kamu ngaku beriman, tapi kamu tidak berbuat baik di sini. Gantian, silakan Salib. Ada hal yang menarik barusan adalah bukan tentang keberapaan Tuhan, tetapi dengan kebagaimanaan Tuhan. Kan gitu barusan ya. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan bukan keberapaan Tuhan? Lah sekarang ketika Anda sendiri mengatakan Trinitas, itu tri itu aja sudah jumlah. Kata tri aja udah jumlah 3. Jadi kalau ada pertanyaan berapa ya 3 jadinya. 3 dalam 1. Bukan tentang keberapaan gimana Anda sendiri narasi di awalnya sudah menentukan jumlahnya gitu loh. Kan jadinya lucu. Tetapi kebagaimanaan Tuhan. Nah, kalau gitu saya tanya kepada premis Anda, bagaimana mungkin, kan ini kebagaimanaan, bagaimana mungkin Anda menjumlahkan Tuhan Anda menjadi 3 dalam 1? Jadinya ada pertanyaan lanjutan. Kalau memang kebagaimanaan, bukan tentang keberapaan. Ya, gimana? Aku tambah sedikit ya masalah Trinitas.
Iya. Bisa ya? Ya. Iya. Enggak, Jadi ini mau begini. diralat dulu enggak ini? Bukan tentang keberapaan tetapi kebagaimanaan. Mau diralat atau mau diteruskan ini? Biar enak lah, nanti kita loncat-loncat terus. Maaf, Aku mau luruskan sedikit ini masalah Trinitas ya. Oh, ya udah luruskan dulu silakan. Ya. Uni enggak ada Jadi- suara ke mute. Saya kan Jadi- hostnya, biar saya yang tentukan Bang Steven ya. Jadi biar saya yang tentukan siapa yang bicara dengan cara ajukan diri. Bang Steven mau bicara, yang lain di mute dulu, oke? Jangan sampai 2 bulan ya Bang Steven, silakan. Oke. Jadi masalah Trinitas itu adalah 3 di dalam keesaan Allah. Ini saya kasih contoh, ini hanya contoh aja, tapi bukan begitu ya. Ini hanya contoh. Saya contoh Pak SBY ya. Karena Ibu Ani adalah istri, maka Pak SBY dikatakan suami. Maka itu mereka berdua adalah suami istri. Nah, kedua, karena Agus adalah anak, maka Pak SBY itu dikatakan ayah. Nah, karena kita adalah rakyat, maka Pak SBY itu adalah dikatakan presiden. Nah, pertanyaan di sini, siapakah suami itu? Siapakah ayah itu? Mantap. Siapakah presiden itu? SBY itu sendiri. Ini Anda hanya tahu contoh. tidak, Pak, Ini hanya penjelasan contoh, Anda tapi itu? seperti bukan begitu. Ya, penjelasan Bukan Anda contoh. itu diajarkan oleh Sabellian, modelism, di mana aliran ini disebut saat ini dengan oneness, yaitu aliran bidat dalam Trinitas. Bahkan Anda mengaku menjelaskan Trinitas, maka Anda lebih cenderung kontra praksias, di mana Anda tidak merasa sebagai seorang oneness, tapi penjelasan Trinitas Anda adalah oneness. Ini juga yang saya katakan kepada Mikana beberapa waktu lalu, tapi dia menolak. Tapi ternyata pendeta MYM konfirmasi bahwa dia oneness. Jadi begini, Bu. Jadi begini. Anda menjelaskan Trinitas pribadi. menggunakan oneness. Ini kan nggak masuk, Pak. Ya, jadi begini Pak, Ibu, begini. Jadi begini. Maksudnya Trinitas itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Sesimpel Itu ini kita. Bang Steven, saya Ya, konfirmasi ya, aja, ya, jadi tidak ya. bertele-tele. Pertanyaan saya, Yesus itu Bapak bukan? Dengar dulu Pak, Bu, saya mau bicara masalah Enggak, Trinitas. dari tadi Jadi, kita banyak yang mau bicara Bang. Allah, Biar kita dapat poinnya. Yesus Bapak bukan? Itu aja. sudah dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus Bapak bukan? Satu, aduh. Ya sudah, Bapa. sudah Aku dan selesai. Bapak adalah satu. Ya selesai. Iya. Terkonfirmasi bahwa kalian adalah oneness. Selesai sudah, kita nggak usah diskusi lagi karena kalian bukan Trinitas, ya. Kalian oneness. Kalau kalian tidak percaya dengan klaim saya, kalian uji penjelasan Trinitas kalian di hadapan pendeta kalian yang Trinitas. MBM, menghapus segala, siapapun terserah. Tapi jangan ke kami dulu, karena kalian selesaikan dulu urusan kalian dengan teman-teman kalian yang atau pendeta kalian yang adalah Tritunggal, ya. Kalau kalian hadapkan ini kepada Mikana, kalian diterima, karena Mikana memang dinyatakan oleh Pak Pendeta MBM sendiri adalah sebagai seorang oneness, ya, yaitu modelism. Sabellian yang ajarkan bahwa bahkan kalian selaras dengan Samuel juga bahwa ketika Yesus adalah Bapa, konsekuensinya adalah Bapa itu mati. Kalau Kak Junita dia jujur, dia bilang betul, tapi kalian menolak. Tapi ya terserah, kalian mau kontra praksias kayak oneness kayak Trinitas itu misteri menurut bapak-bapak gereja. Ketika kalian coba jelaskan, sebenarnya kalian mencoba Ini sedang yang mati membantah itu ya, bapak-bapak gereja. Ya, itu saja. Kemanusiaannya gitu loh, Uni, bukan Tuhan. Iya, tadi kan kita sudah jawab Kak Junita, kita kan tidak ada debat. Kata kalian tadi dia berkenosis, mengosongkan diri, maka yang mati kemanusiaannya, betul? Ya. Nah, maka kalian ditebus oleh manusia, betul? Gak mungkin Tuhan mati, ya Uni. Nah, maka Kak Junita ditebus Tuhan. Tadi Kak Junita bilang Kak Junita itu Bapa mati, iya, karena Yesus dan Bapa satu. Kak Junita bilang iya. Sekarang Kak Junita bilang tidak mungkin Tuhan mati. Saya bawakan dalil di Korintus. Dengan memakan roti dan meminum cawan ini, kalian memberitakan kematian Tuhan. Mana yang mau saya terima ini? Ya. Kakak Junita tadi di awal bilang Bapa mati, Kematian betul. Tuhan, tapi kan dia Parah ini. kematian Tuhan, dia kan masih konteksnya dia Tuhan itu masih di dunia. Jadi dia memang mati Iya. kemanusiaannya gitu loh, Uni. Iya, itu kan Gitu betul loh. tadi. Maka sudah dikonfirmasikan sama Kak Junita. Berarti Kak Junita ditebus sama manusia, betul? Ya. Ditebus manusia kan? Kenapa, Uni?
Berarti Kak Yunita ditebus manusia. Bukan ditebus manusia. Bukan Enggak ini. dong. Yang mati kemanusiaannya bukan. Ya, Betul. Bukan ditebus manusia. kan disalibkan itu ya Allah itu sendiri yang dalam bentuk manusia gitu loh. Berarti yang Mungkin mati saya adalah masuk ke Allah. pemahamannya Kak Junita. Bentar, jangan dipotong Kita dulu. ditebus oleh kemanusiaan Yesus melalui karya siapa? Karya Allah. Jadi secara tidak langsung karya Allah yang melakukan. Yang menjadi tumbalnya di situ Allah atau Yesus, itu poinnya. Gak ada yang ditumbalkan Uni, Yesus. tapi Yesus Oke, saya ganti kata-katanya lah. nyawanya. Oke, Bukan yang dicabut, tapi mati. diserahkan nyawanya. Ya, yang menyerahkan Gitu loh, siapa, bukan Kak? Yang dicabut menyerahkan nyawanya, siapa? tapi dia serahkan. Yang menyerahkan siapa, Yang Kak? menyerahkan nyawanya. Yang menyerahkan nyawanya Yesus. Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk umat manusia. untuk umat manusia. Nah, Dosa manusia. yang mati Ya. itu Tuhan atau manusia? Yang Tuhan kan saya datang tadi sudah menyerupai bilang loh manusia. Uni, ketika Satu-satu dia dong. di Saya lagi, dunia, jangan dong. Mai dia- Martin, kamu bukan Junita kan? Nama kamu sejak kapan ganti Junita, Mai Martin? Ya, Kita ya, kalau baik, dua orang baik, ngobrol di sini baik, kita nggak bisa baik. dengar. Kak Junita aja. Nanti kalau Kak Junita selesai, nanti kamu lanjut. Saya mau tanya sekali lagi deh, terakhir sama Kak Junita lah. Kak Junita, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Yang mati di atas kayu salib itu dia kemanusiaannya. Walaupun kan saya sudah tadi cerita bilang sama Uni. Sudah kemanusiaannya ya. Berarti yang mati manusia ya. Dia dilahirkan 100% Tuhan manusia, tidak bisa 100% mati, Uni. Allah. Iya, Tuhan tidak saya mati. sepakat. Karena Berarti dia yang mati di dunia, ya, jadi manusia, kemanusiaan yang mati loh. Bukan. Gitu loh. Benar dulu. Saya jadi Saya- ngomong, Bu. Sebentar dulu, yang lain saya belum selesai dengan Kak Junita. Kak Junita, yang mati kemanusiaan Ya. Yesus, maka kalian ditebus manusia. Betul atau tidak? Tidak, yang nebus kami Tuhan, Yang mati Tuhan bukan? bukan manusia. Ya, Yang mati Tuhan apa manusia? kan saya sudah bilang tadi, ketika dia di dunia 100% Tuhan, 100% Iya. manusia. Ketika yang mati adalah kemanusiaan Yesus, maka yang menjadi penebus kalian manusia atau Tuhan? Tuhan, Berarti yang mati Tuhan. yang mati itu kemanusiaannya. Kan nggak mungkin dong Tuhan di kayu salib, Lah karena iya, kalau kakak nggak percaya Tuhan Uni. mati. Saya coba ambil jalur tengah gini mungkin lebih baiknya ya. Mungkin ke gini. dunia dalam rupa manusia ya. gitu loh. Uni dia datang Gini, ke dunia itu tuh, dalam rupa ya. manusia. Saya Iya, izin, iya, saya iya. coba tangkap poin dari Bu Junita. Mungkin gini maksudnya, Tuhan menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia. Kenapa Bang? Ya, Betul. Begitu, Tuhan, Betul kata Tuhan, Dennis. loh, udah ada yang betul. Iya, gimana sih? Saya ambil jalur tengah ini biar cepat kelar. Tuhan, ya ingat ya, Tuhan atau Allah ada bilang, ya Allah, Bapak menebus dosa manusia dengan cara Membunuh melalui pembunuhan manusia. Membunuh manusia. Yang adalah anaknya. Apakah itu salah bagi Allah? Tidak ada yang salah bagi Allah. Biar Allah Itu membunuh kita semua, firman tidak kan, masalah. Kita lagi nggak menghakimi Allah di sini. Kita Iya. cuma konfirmasi narasi kita benar atau tidak gitu loh. Kita lagi nggak Itu sudah kok kita difirmankan menghakimi Allah? Maaf, betul. Iya, kita tidak menghakimi Allah di sini. Coba dijelaskan satu persatu dulu biar kelar ya kan. Dengar satu dulu. Kalau Ya, saya dari tadi dengan Kak Junita. Sebenarnya Kak Junita, tapi kalian berebut ngomong. Saya dan Ustadz Ali sudah mengkonfirmasi perkataan kami kepada Kak Junita. Kalian makanya diam dulu. Nanti kalian ikut saya kasih. Setelah Kak Junita konfirmasi selesai clear, nanti kalian jangan ketika Kak Junita bilang kalian jawabnya berbeda pula. Jadi kalian diam dulu. Nanti ini terakhir ya. Terakhir saya dan Ustadz Alif coba untuk konfirmasi. Jawaban Kak Anita kita tidak bantah. Apapun jawaban Kak Anita itu adalah jawaban. Kita tidak mau mendesak. Dan kalian nanti saya sampai ke kalian. Sabar. Kak Junita, terakhir kali. Yang mati di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus. Betul? Apa salah saya? Betul ya? Betul ya Kak? Soalnya kurang jelas Uni. Yang mati di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus. Ya. Maka Kak Junita
ditebus oleh manusia Yesus. Tidak dong. Kita ditebus oleh Tuhan itu sendiri. Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan Allah ikut itu, mati. Yesus itu sendiri. Gitu. Tuhan itu ikut mati. Tuhan tidak mati. Tidak ikut mati. Nah, Tuhan. berarti yang mati hanya manusia. Ya. Maka Dalam kakak rupa penebusnya manusia. adalah manusia. Tidak. Melalui karya Kan Allah tadi jadi saya Tidak. sudah bilang, Ustaz. tapi itu Ya. Yaudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya. Ngomong. Ya. Nanti sabar. Kalian tenang. Saya ke sapa dulu, May Martin dulu ya. Kak Junita, terima kasih jawabannya. Kita anggap sudah very clear ya, teman-teman ya. Oke. May Martin, apa yang ingin disampaikan? Kak Junita diam dulu, jangan disangka ketika May Martin bicara. Kak Junita diam. Silakan May Martin. Dalam Alkitab kita dibacakan bahwa Tuhan itu datang menyerupai manusia. Tuhan datang menyerupai manusia. Yang menyerupai manusia, Tuhan itu sendiri atau firman Tuhan? Tuhan itu sendiri. Berarti Bapa yang jadi manusia. Iya. Karena Berarti dia kan yang mati di setiga, tiang salib di adalah dalamnya Bapa. jadi satu. Itu tubuh manusia Ketika tubuh manusia mati, yang dijelmakan. Bapa ada di dalam diri Yesus tidak? Pada saat mati, ya Bapa tidak ada dalam diri Yesus. Kemana Bapa? Itu adalah ya Bapa kembali ke tempatnya, ke surga. Oh, jadi Yesus ditinggalkan Bapa ketika mati. Pada saat dia mati, dia berbicara sendiri bahwa Eli lama sabachthani. Eli, ya. Nah, itu berarti dia itu kan belum berbicara kepada mati. siapa? Itu belum mati ya, itu belum mati. Maka Itu Yesus pada yang saat belum dia mati. menyerahkan diri, Bu. Nah, ketika dia bicara Eli lama sabachthani, dia masih hidup. Nah, pada waktu itu dia manusia atau Tuhan atau Bapa? Pada saat itu dia mau tunjukkan bahwa manusia juga bisa mati dan dia mau Memang kan menunjukkan manusia bahwa memang mati, Bang. iya, Iya, terus ngapain ditunjukin memang manusia bisa mati kok? dia menunjukkan bahwa segalanya, semua yang dia lakukan itu sudah selesai. Makanya dia tunjukkan kepada manusia. Iya, gini Bang. Coba Abang dengarkan pertanyaan saya. Kan Abang bilang begini, ketika Yesus bicara Eli lama sabachthani, itu Bapa meninggalkan dia. Maksudnya? Ulang-ulang, Bu. Kan Eli lama sabachthani ini kan artinya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kan begitu. Ya. Nah, ketika dia bicara seperti itu, Allah Bapa ada di mana pada waktu itu? Di dalam diri Yesus atau pergi ke surga? Karena pada saat itu dia ngomong begitu, berarti Allah sudah tidak ada dalam dirinya. Sudah pergi berarti Bapa. Sudah, ya mau dibilang begitu Ya, karena itu sudah nggak ada lah, sudah nggak ada ya. Nah, ketika dia itu bicara seperti itu, berarti dia pada waktu itu bukan Allah Bapa lagi. Ibu, Katanya sudah pergi, sudah nggak ada lagi. Gimana sih? Iya. Iya. Berarti yang mati pada waktu itu bukan Allah Bapa. Umi, tadi dia bukan pergi, mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu kan ketika turun, Pak, bukan pas mati, Pak. Dia kan memang menjadi setara dengan hamba. Berkenosis itu bukan ketika dia disalibkan, ketika dia di dunia, Pak. Coba baca lagi ayatnya. Saya bertanya kepada Mbak Martin dulu lah. Pak Steven kan nggak sabar. Nanti kepada Pak Steven kita konfirmasi. Kalau Kak Juni kita sudah clear, very clear lah. Kan gini Bang Martin, kan Allah Bapa jadi manusia tuh. Ya. Nah, ketika mati di tiang salib, maka yang mati itu Allah Bapa atau bukan? Allah Bapa mungkin mati, dia yang menciptakan langit dan bumi kok. Tapi Allah Bapa jadi manusia. Iya, dia datang ke dunia menyerupai manusia. Iya, Allah Bapa kan? Gitu. Allah Bapa kan menyerupai manusia. Ya. Nah, yang mati di tiang salib itu kan Allah Bapa yang menyerupai manusia bukan? Tubuh manusianya. Nah, berarti itu bukan lagi Allah Bapa yang menyerupai jadi manusia, bukan? Ibu, dia datang itu ke dunia ini menyerupai manusia. Iya. Ketika dia mati di tiang salib, maka itu yang mati di tiang salib itu Allah Bapa yang menyerupai manusia atau bukan?
Itu tubuhnya, Bu. Tubuh Allah bapaknya manusianya. kemana? Allah bapaknya kan yang menciptakan langit dan bumi. Dia kapan-kapan mau pergi aja Tapi meninggalkan jadi tubuh. manusia tadi Manusianya Allah kan terserah. Bapa. Allah itu kan maha hadir loh Uni. Jadi sebenarnya Iya, bukan Kak Junita diam dulu. Tadi Kak Junita saya sudah paham. Nah, ketika Allah Maha Hadir, maka Allah Bapa yang menjadi manusia, Allah Bapa lain juga masih ada di surga, gitu Kak Junita. Loh, bukan, Bu. Nah, kan bukan Kak Dibicarakan Junita. tadi. Makanya saya sama Bang Martin aja. Jadi menurut Bang Martin ini yang Dibicarakan mati di tadi tiang kan. enggak, udah. Jawab saja secara singkat terakhir ini ya. Yang mati di tiang salib itu siapa Bang Martin? Sudah, itu aja sudah. Saya mau minum kopi nih, campur masako. Lanjut. Tubuh manusianya, Nah, bukan bapaknya. oke. atau Tuhan Berarti yang kita Bang sembah. Bang Martin ini ditebus oleh manusia. Betul. Saya enggak ditebus sama manusia. Tubuh Saya ditebus manusia. sama Tuhanku. Cuman Tuhan mati itu menyerupai manusia supaya kita lihat Tuhan bahwa mati penderitannya itu Tidak ada Ya sudah, ya manusia sudah. yang menebus. Ya, oke lah. Allah Ustaz yang Alif, menebus. silakan Betul, Ustaz Alif, Bang. saya mau Mungkin cari kopi gini, campur masak. iya. Ah. Saya yakin gini aja, kita runut aja deh ya. Ini buat kawan-kawan Kristen ya, mungkin juga mengedukasi juga buat kawan-kawan Kristen yang lain. Kita bayi ayat aja dulu ya. Saya hargai dulu nih, saya disclaimer dulu, hargai keimanan kawan-kawan Kristen ya. Ya. Sepakat dulu di sini ya. Gini, kita runut begini. Baik, agar tidak terjadi perselisihan dari awal. Ini mohon maaf ya. Oke, saya bacakan ini buat Bapak kawan semua dari Bible Anda bahwa merujuk kepada Lukas 2 nomor 11 yang sudah tidak asing lagi. Saya yakin kawan-kawan tahu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke, di sini sepakat semua yang lahir itu adalah Tuhan? Gimana? Sepakat ya, Apa yang mau lahir di- adalah Tuhan ya. Hmm. Ya. Lanjut Salib. Nah, oke. Baik, kalau ada sepakat yang lahir itu adalah Tuhan, tentu maka yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu berikut tubuhnya kan, maka itu adalah Tuhan dalam keyakinan Anda. Besok saya mau bikin Gimana? keranjang kuning ya, buat beli obat Masako sama obat sariawan. Mungkin pertanyaan kelanjutan, silakan dijawab pertanyaan Ustadz Alif atau dikonfirmasi. Kalau tidak sepakat Iya. silakan. Kalau sepakat katakan sepakat. Mungkin terakhir begini lah. Siapa dulu ya? Pak Steven Kojos. Pak Steven nih keren nih. Pak Steven kan belum ngomong nih tadi. Pak Steven, saya mau konfirmasi saja ini. Menurut Pak Steven, yang lahir ke dunia itu Bapak bukan? Yang lahir ke dunia itu Bapak bukan? Coba saya mau lihat di ayat berapa tadi? Oh ya, silakan Ustaz Alif, ayat berapa tadi? Oh, baik. Lukas 2 nomor 11, di situ kan bunyinya bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Maka yang lahir di situ adalah Tuhan. Sebenarnya ayat ini naskah sudah sangat tertulis. Noise ya, doubling ya. Iya, Sebentar, aku Ustaz coba Alif perbaiki noise, dulu nggak apa-apa. headsetnya. Ya, silakan Bang Steven Kojos. Siapa yang mau saya tanya dulu? Ini Bang Son Kristen ya, boleh saya tanya? Bang Son? Boleh. Oke, Bang Son, pertanyaan saya, yang lahir ke dunia itu Allah Bapa atau bukan? Yang lahir ke dunia itu adalah Allah Bapa yang berwujud rupa manusia. Oh, Allah anak kata Kak Junita. Kalau bentar dulu Kak Junita, jangan dipotong dulu Bang Son. Saya tanya Bang Son. Baik, yang Maksudnya yang gini. lahir itu adalah Allah Bapa Bang Son, betul? Iya. Yang menyusu kepada Maria juga Allah Bapa. Halo? Ya, yang mimi susu kepada Bunda Maria Allah Bapa juga. Turun contohnya gini Bu, ya kan penebus manusia yang diturunkan oleh Tuhan adalah merupakan ibaratnya seperti merupakan daging seperti manusia ya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan Iya, pertanyaannya kan masih tadi gini, berdasarkan masih jawaban gini. Bang Son. Bang Son bilang, Iya. itu yang lahir ke dunia Allah Bapa, betul. Maka saya tanya, yang mimi susu kepada Bunda Maria waktu kecil adalah Allah Bapa. Iya. Iya, oke. Allah Bapa berarti minum susu kepada Bunda Maria. Oke. Itu berwujud manusia. Iya, berwujud manusia. Iya, bisa dipahami. Terima kasih jawabannya. Silakan Ustaz Alif, ada lagi mungkin argumentasi yang ingin ditanyakan kepada Ustaz kita. Lanjut. Ya, baik. Ini menarik di sini. Ini menarik ya. Ini masih doubling nggak ya? Aduh, sayang sekali Enggak. ini. Udah oke. Masih doubling nggak ya? Enggak. Udah oke. Oke, nah
Baik, artinya menurut tadi Pak Stephen ya, berarti Tuhan itu adalah yang lahir ke muka bumi, maka Allah Bapa itu sudah ada di muka bumi. Nah, ini menarik barusan Pak Stephen ya. Oke, mari kita lanjut. Saya baca langsung ya ke nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi ini, Pak? Pertama, Tuhan itu sudah lahir di nomor 11-nya. Kedua, Tuhan yang lahir ini diserahkan kepada Tuhan. Jadi ada berapa di sini? Sementara tadi Pak Stephen mengatakan yang lahir itu adalah Allah Bapa. Begini Bang Alif, saya jelaskan ya. Di ayat 22 itu dikatakan, Bang Alif, dan ketika silakan. pentahiran menurut hukum Taurat Sabar Musa, sayang. Ingat jadi Pak Pastor tadi malam. Sabar yang lain ya, biar Kak Junita dulu bicara. Bersama Ustadz Alif ya, biarkan beliau berdua dulu berkomunikasi indah, berdialektika dulu. Silakan. Ustadz Alif, di ayat 22 kan dikatakan di situ, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Itu huruf besar di kitab kami. Nya itu artinya yang dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi di kitab itu ditulisnya menyerahkan Yesus. Nah, kepada Tuhan. Betul. Itu kan dia konsepnya dia masih di dunia loh, Ustadz Ali. Iya betul. Betul Bu. Bu. Kan menyerahkan, maaf. berarti karena dia Tuhan juga dan dia Allah itu sendiri loh Ustadz gitu. Nah, begini makanya Pak lagi Bu Junita, maaf tadi kan sebenarnya ini yang menanggapi yang sebelumnya. Gini sebentar ya. Bang Steven, sabar dulu, izinkan Kak serahkan kepada Kak Junita, dia juga punya Roh Kudus Bang Steven. Bang Steven nanti Anda dengan saya nanti ngobrol, lanjut. Iya, poinnya tadi adalah di awal saya buat premis berdasarkan ayat dan kawan-kawan di sini setuju. Hari ini telah lahir, yang lahir itu di situ bunyinya adalah Tuhan. Itu poinnya, oke? Nah, sekarang saya ikuti itu. Saya sedang tidak membantah tentang di Lukas 2:22. Tidak saya bantah. Nah, yang jadi pembahasan adalah Tuhan yang baru lahir umur 8 hari itu dibawa ke Yerusalem lalu diserahkan kepada Tuhan. Kalau tadi Pak Stephen mengatakan yang lahir itu adalah Bapa itu sendiri, loh, kenapa dia diserahkan lagi kepada Tuhan? Maaf. Kan kalau memang ada yang lebih senior, lebih tua, mestinya kan berarti setelah bapak itu kakek. Makalah bapak yang lahir ini diserahkan kepada kakek, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, aduh. Batuk saya. Atau saya tanya dulu aja Ustadz Alif, itu diserahkan ke mana, ke siapa gitu? Itu diserahkan ke Tuhan Ustadz Alif. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana lagi? Kan Allah Bapa itu sudah turun terlahir ke muka bumi tadi. Begini. Halo. Mohon maaf dari tadi saya agak mengganjal pertanyaan ini. Siapa ini? Siapa yang mau bicara? Masya Allah. Siapa yang mau bicara? Oke, Denis silakan Denis. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Ustadz Alif dan Uni. Begini, memang yang lahir ke dunia itu adalah Allah. Dan Uni mohon maaf sekali lagi kalau menggunakan kata anak dan Allah itu pada posisi yang tepat. Jadi tidak semua posisi itu bisa ditempatkan itu. Jadi kalau Uni mengatakan inkarnasi itu kalau boleh menggunakan kata Allah saja, jangan kata anak dan Bapa. Kalau inkarnasi, karena kata Allah dan Bapa itu hanya untuk menjelaskan. Paham. Jadi kita nggak usah pakai Allah anak Allah Bapa ya, kita pakai Allah saja ya. Mantap. Saja, ya. Baik. Sedikit. Jadi Ustadz Alif tadi kita ulangi ya, kata Ustadz Alif, pada hari ini telah lahir Allah, maka Allah diserahkan kepada Allah, betul? Ya, saya jelaskan sedikit ya, Oke. Betul itu. Allah yang lahir dalam diri yang 8 hari itu adalah Allah, tetapi ketika pada saat itu dia hidup di tradisi Yahudi pada saat itu, dan hidup dalam tradisi itu, dan ketika mereka hidup dalam tradisi itu otomatis mereka mengikuti itu dan membawa anaknya kepada
kepada imam di bait suci sesuai dengan tradisi. Ya, Jadi betul. kalau Itu yang kita aku mengatakan di sini menjelaskan. mengapa itu terjadi, masa Allah dibawa kepada Allah, itu adalah tradisi bangsa pada saat itu yang dilakukan oleh orang tua Yesus. Tetapi Baik. sesungguhnya Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Kadangkala kemanusiaan Yesus itu yang ketika kita melihat Yesus berkata-kata, kadangkala kemanusiaannya itu yang berbicara, kadangkala kealahannya itu yang berbicara. Jadi kita jangan mengatakan bahwa Allah dibawa kepada Allah. Karena itu Bukan kita. Maaf Dennis. Jangan bilang kita. Dennis, mohon maaf. Kami ini sola scriptura ya. Kami tidak boleh menghermeneutikan kitab kalian. Kami hanya boleh membaca saja dan bertanya kepada kalian. Coba dibacakan lagi kembali Ustadz Alif dan digantikan di situ kata Allah ya. Baik, hari ini telah lahir bagimu. Tapi gini loh, saya tekstual dulu Bang. Ya, tekstual dulu ya. Ya. Sebenarnya daripada kata Allah mendingan kata Tuhan sesuai dengan teks. Ini mohon maaf loh ya. Ya, dan tinggal kita memang nggak mau merubah. Lanjut. Ya, saya ikut tekstual bahwa ketika di Lukas 2 nomor 11 di situ dikatakan yang lahir itu adalah Tuhan. Itu dulu poinnya ya. Lalu Tuhan itu damai di hati, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus yang besar. Amin. Shalom. Ini dulu ya Bang Denny, sabar ya nanti ya. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf ya. Jangan Selamat datang Bang Denny. Alkitab kamu jangan pelintir. Aduh. Bang Denny masuk jangan duduk-duduk. Kamu ya. Saya tanya Al-Quran. Sabar. Kita lagi ngobrol santai kok dibilang melintir kita. Kesimpulan diserahkan kepada Kristen loh dari tadi. Kita tadi bertanya loh. Loh, ini kenapa ini Denny ini? Kita dari tadi santai dengan Pak Steven, dengan Dennis. Ayo terus lanjutkan. Saya lanjut ya. Mute dulu dong. Kalau ndak punya adab turun ya. Oke, lanjut Ustadz Alif. Oke, baik. Merujuk kepada Lukas 2 nomor 11 yang bunyi yang telah lahir di situ adalah Tuhan. Lalu setelah 8 hari dari kelahirannya dikatakan bahwa bunyinya adalah dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa Tuhan ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus itu kepada Tuhan. Pertanyaan saya sekarang mungkin sederhananya begini, dari konteks ayat ini ada berapa Tuhan di situ Pak? Kalau kita melihat dari konteks ayat ini, ketika Yesus dibawa kepada bait suci itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus yang dibawa. Karena itu mengikuti tradisi pada saat itu. Kemanusiaannya itu Tuhan bukan itu? Kita ngomong tentang Tuhan yang lahir loh Pak. Jangan kita kan bicara Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir, yang adalah manusia. Dengar ya. Tuhan yang lahir, yang adalah manusia diserahkan kepada Tuhan. Kayak mau bantah lagi. Dia sudah jelaskan, tapi Bapak jangan dibantah dulu dong, dia jelaskan dulu, jangan dipotong. Oke, silakan ya, kita hanya mengajak diskusi orang-orang yang punya Roh Kudus ya. Kalau punya roh kegelapan kita nggak ajak saya ya. bisa jelaskan. Silakan Kak Junita. Silakan. Jadi gini, kita nggak butuh roh serigala ya. Iya, gini Udin. Gini, dia kan dilahirkan masih 8 hari, artinya dia dibawa kepada Tuhan. Pada saat itu mereka itu belum mengenal bahwa yang lahir itu Tuhan gitu loh Uni. Jadi orang-orang sih ini maaf saya potong. Itu ayatnya sebelumnya udah umumin yang lahir itu Tuhan Bu. Kenapa jadi nggak kenal? Jadi gini loh Ustadz Alif. Jangan diajak mundur. Dia lahir manusia-manusia di sana belum tahu kalau dia itu Tuhan gitu loh. Hanya taunya akan lahir bagimu juru selamat. Mereka belum mengetahui pada dalam waktu dia masih bayi 8 hari itu, dia belum manusia-manusia di sana itu belum tahu kalau dia itu Tuhan yang itu juru selamat itu sendiri. Jadi dia dibawa ke rumah Tuhan itu untuk penyunatan seperti tradisi Yahudi gitu. Makanya dikatakan diserahkan kepada Tuhan. Jadi ketika dia masih 8 hari itu manusia-manusia di sana itu belum tahu kalau dia itu Tuhan dan Allah itu sendiri. Itu Ustadz Alif yang saya tahu. Baik. Handle dulu ya Ustadz Alif. Ustadz Alif handle dulu ya. Nanti kalau rasanya bentar yang lain dulu. Tolong yang lain. Ustadz Alif boleh disapa yang lain ya. Ustadz Alif handle dulu. Saya mau cari Masako dulu ya. Siap. Pak Alif, boleh saya lengkapi pertanyaan Bu Junita tadi? Saya lengkapi supaya itu bukan pertanyaan sebenarnya, pemaparan. Penjelasan, Menurut saya itu pemaparan, betul. Boleh saya lengkapi tapi saya sedikit dulu maaf.
maaf sedikit dulu, sedikit saya mengoreksi Oh iya, pernyataan Bu Yunita ya. silakan. Maaf, Ya, bukan Ya. maksud untuk ini loh. Yang saya koreksi adalah pernyataan Ibu tidak sesuai dengan tekstual kitabnya. Karena apa? Karena Ya. jelas sudah diumumkan di nomor 11-nya atau di ayat 11-nya. Yang Ya. lahir itu Tuhan. Bagaimana mungkin tidak tahu, Pak? Bu, udah jelas-jelas hari ini telah lahir kata malaikat. Dia umumkan, ditulis pula di kitab Anda. Yang Iya. lahir itu adalah Tuhan. Tidak mungkin dikatakan tidak tahu. Nah, oke, sekarang nggak apa-apa. Sekarang tidak apa-apa. Dalam perspektif Ibu Junita, saya ikutin dulu nih. Saya hargai dulu paham Ibu Junita. Oke, mereka tidak tahu walaupun tidak sesuai dengan tekstual. Sekarang begini, Bu. Kita sedang mempermasalahkan bukan yang tahu dan tidak tahu. Itu dulu poinnya. Yang jadi tanggung jawab Ibu menjawab adalah ada berapa Tuhan di sana? Itu. Tuhannya satu, nggak banyak Tuhannya. Sekarang begini, yang diserahkan itu yang Tuhan bukan, Bu? Yang baru lahir. Yang baru lahir. Ya, dia Tuhan itu sendiri, yaitu Allah anak. Oke, diserahkannya kepada siapa, Bu? Diserahkan kepada Tuhan, konteksnya di situ Bang Ali, itu artinya pada saat Tuhan Yesus itu di dunia, dia itu diserahkan ke Tuhan, itu maksudnya dia itu dibawa ke rumah ibadat gitu loh, di rumah ibadat gitu loh. Nah, ya itu dijelaskan di situ, betul, dibawa ke rumah ibadat untuk diserahkan kepada Tuhan gitu loh, tempat Tuhan gitu loh, gitu. Ustadz Ali. Boleh saya jelaskan supaya Pak Arif lebih paham atau penjelasan dari Kakak Junita. Begini Pak Arif, itu yang ketika ayat yang pertama tadi mengatakan hari ini telah lahir bagimu seorang ayat itu tadi di situ itu penampakan kepada Maria. Maksudnya itu adalah penyampaian kepada Maria bahwa telah lahir itu. Itu berbeda lagi ketika dia dibawa ke bait suci. Di bait suci itu dia berbicara tentang kemanusiaan Yesus karena mengikuti tradisi. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa orang tua Yesus pada saat itu mengikuti tradisi Yahudi, bukan membawa Allah kepada dalam pemahaman ibu Yesus. Dia tidak membawa Allah ini sayang sekali ya. Dia membawa kemanusiaan Yesus. Izin saya potong, maaf ya Bang, maaf saya potong. Ingat Bang, Anda jangan asumsi ini bukan pemberitaan kepada Maria, ini kepada para gembala, malaikat yang ngasih pengumuman. Woi, pengertian, dengerin, hari ini telah lahir. Itu baca Pak ayat sebelumnya, malaikat memberikan pengumuman. Masa Bapak nggak tahu? Kenapa malah diseleweng-selewengkan ayatnya, Pak? Iya betul. Tapi nggak apa-apa lah kalau memang itu jawaban mereka. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustadz Alif, kalau memang itu sudah menjadi jawaban mereka, ya kita bisa apa? Mungkin dengan siapa lagi kita sapa dulu Pak Victor, mungkin punya pandangan perspektif berbeda atau sama. Kita sapa dulu di sini Pak Victor Julian. Iya, selamat malam Uni dan izin yang lain dulu, izinkan dulu Pak Victor bicara ya. Kita bergantian ya nanti. Iya, Bang selamat Eben dulu bicara. malam. Ya, silakan Pak Victor. Iya, selamat malam semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, iya baik. Apa yang disampaikan tadi? Jadi yang disampaikan Ustadz maupun Uni juga berbicara tentang Yesus adalah Tuhan ya. Kami sebagai orang percaya, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan oleh Ustadz, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita berbicara Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi di sini kita mohon maaf sama sekali. Tadi ada teman-teman Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang menjadi manusia. Nggak apa-apa, itu mereka punya pengertian, nggak jadi masalah. Itu mereka punya ini, nggak apa-apa. Jadi di sini saya sebagai jadi saya tidak bisa menjudge teman-teman saya sebagai orang yang ini, tapi tidak jadi masalah. Saya tidak suruh judge. Maksud saya informasikan Bang Victor. Saya udah dengar Umi, saya sudah dengar. Bagus, saya udah dengar. Jadi nggak usah jelaskan lagi. Saya udah di dengar sini tadi host. semua. Kewajiban saya adalah memberi
informasi gitu loh. Kok Anda marah-marah? Ini kan room saya ini adalah room di mana kita edukasi penekanan-penekanan yang kita Siapa dapatkan. yang marah? Siapa yang marah? Ya santai lah. Uni langsung bisa izin ya. bilang saya marah, sedangkan saya nggak marah. Uni itu gini Pak, Uni mengkonfirmasi, Iya. nanti khawatir malah Bapak itu ada gesekan dengan Iya, penjelasan saya justru sebelumnya baik di sini gitu. supaya kalian tidak bergesekan. Nah, jadi begitu ya. Ada teman-teman di sini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang menjadi manusia. Perlu dipahami hal sedemikiannya. Oke, silakan Pak Victor Julian. Lanjut. Iya, jadi sebutan anak Allah untuk Tuhan Yesus itu memang ya sebutan anak Allah yang dikenakan kepada Yesus dikenal luas di zaman Yesus. Bukan hanya murid-muridnya menyebut dia anak Allah, tetapi juga orang lain seperti perwira Romawi di kaki salib. Yesus yang berkata, sungguh ia ini anak Allah. Ia ini adalah anak Allah. Itu bisa ada di Matius 27 ayat 52. Sebutan anak Allah itu bukan hanya digunakan untuk Yesus dalam perjanjian untuk Yesus dalam perjanjian lama. Istilah itu digunakan juga terhadap bangsa Israel. Keluaran 4 ayat 22, Hosea 11 ayat 1. Seorang raja juga disebut anak Allah. Samuel 2 Samuel ayat 7 ayat 14 dan juga untuk Mesias Mazmur 2 ayat 7. Dalam perjanjian baru sebutan itu dikenakan kepada Yesus dalam kaitan dengan pembaptisannya Matius 3 ayat 17. Tapi juga pada waktu ia dicobai Matius 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Arti sebutan tersebut menggambarkan hubungan Yesus dengan Allah Sang Bapa melalui kesetiaannya menjalani misi yang diberikan Allah, tetapi tetapi sekaligus juga menegaskan 1 menit terakhir ya Pak. Dan Takutnya 2 minggu Anda bicara di sini nanti. 1 menit terakhir, lanjut. Berarti juga menunjukkan kepada kesatuan Yesus dengan Allah Sang Bapa. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 14 ayat 9. Oke, baik. Tadi begini Pak ya, Bapak artinya maaf yang sudah dibentuk dari tadi, yang sudah disepakati Bapak mengurai lagi. Karena tadi tolong udah dipesenin jangan menggunakan konsep istilah kata Allah dan anak Allah. Satu aja yang dibahas. Enggak, ini saya bahas kan ayatnya ada. Iya, enggak, saya klarifikasi dulu. Dari tadi kawan-kawan Kristen, tadi saya disaranin loh. Dari Kristen sendiri jangan menggunakan saya meluruskan mereka. Oh ya sudah, berarti kawan-kawan yang tadi itu mohon diam ya. Bukan ya, salah, tapi kasih. kurang membaca, kurang belajar. Ya udah, nggak apa-apa. Kawan-kawan kurang membaca. Oke. Nah sekarang Oke, baik ya. Nah sekarang bagaimana ini pembahasannya tentang Allah anak Allah atau gimana ini? Saya minta kesepakatan dulu. Atau kita kembali ke konteks yang tadi? Kurang tidak baik apa sahabat? Coba ngajakinnya. Ustadz Alif nanya pertanyaan apa lagi gitu loh. Loh, yang tadi belum dikonfirmasi bahwa pertama. Yang mana itu, Ustadz? Oke, baik. Tapi jangan Ibu yang nanggapin, nanti Ibu disalahin sama Pak Victor. Oke. Enggak Ya lah, tadi. kan beda pendapat nggak masalah, Ustadz Alif. Tapi intinya tetap sama gitu loh. Benar. Intinya beda gitu loh. Penjabarannya Iya, beda-beda, tapi intinya tetap satu, Ustadz Alif. Oke, baik. Oke, baik kalau gitu. Ya, semoga di sini kawan-kawan kita berada dalam kesabaran semua dalam memaparkan ya, tidak menyalah-nyalahkan kawannya. Oke, Ya, baik kembali lagi kalau gitu. Tuhan itu ya. Aduh. Enggak gini. Oke, kita kembali lagi bahwa yang lahir adalah Tuhan. Di nomor 22 dikatakan Tuhan yang baru lahir itu setelah umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya di situ adalah ada berapa Tuhan? Satu Tuhan, Ustaz. Maaf ya, bukannya dari ini gimana? Katanya tadi Bu Junita suruh diem, Pak Victor yang maju. Nanti nggak maju-maju kita pembahasannya. ya, Gini, bentar ya. atau gimana? Pak Victor mau diem, kembali ke yang lain tadi? Ntar dulu ya. Dari awal sampai detik ini kita bahasnya berapa Allah, berapa.
mau sampai tahun, mau sampai Enggak, kita tahun. sedang mengedukasi Pak, please. Udah jangan ini lagi. Ini kan pertanyaan katanya mana lagi yang belum dijawab. Oke, kita ulang lagi karena dari tadi belum ada jawaban. Lukas 2 nomor 11 di situ bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maka yang dilahirkan oleh Maria adalah Tuhan. Itu poinnya pertama. Kedua, setelah 8 hari dari kelahiran Tuhan itu, dia dibawa ke Yerusalem, ke tempat ibadah untuk diserahkan kepada Tuhan. Maka timbullah timbullah pertanyaan, ada berapa Tuhan di sana? Tidak ada berapa Tuhan, Pak. Di situ kan teks itu sangat jelas. Pembacaan Alkitab ayat firman Tuhan itu sangat jelas. Di situ dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi salahnya di mana di sini? Loh, yang diserahkan itu Tuhan atau bukan? Saya tanya. Begini, ya ini kembali lagi. Begini. Iya, kembali betul. Iya, jadi bicara masalah Yesus ini, Yesus ini kan firman yang menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang ditambahkan kepada dia, bukan Tuhannya yang ditambahkan kepada manusia. Ya, saya tanya, yang lahir ini Tuhan atau manusia, Pak? Sesuai dengan ayat. Yang lahir itu bukan manusia tetapi firman. Dia bukan dia bukan tercipta dia bukan tercipta dari ayatnya. sperma. Kenapa jadi kemana-mana? Please lah. Sesuai teks dulu. Ya. Iya, jadi yang ini kan sesuai hukum Taurat. Di Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Saya tanya. Ya Tuhan, juru selamat. Oke, firman itu, firman yang hidup. Sip. Baik. Nah, Tuhan yang baru lahir itu setelah 8 hari diserahkan kepada siapa? Baca di ayat 21 masuk ke ayat 22. Jangan hanya betul, ayat 22. Di sini kan dikatakan, dan ketika genap 8 hari Pak, dan ia harus disunat. Saya suruh baca, ya udah saya baca ya. Nah, itu malah lebih repot, makanya nanti ngomong disunat belum dia diakekahin dengan burung tekukur. Repot pula nanti pembahasannya. Begini. Karena saya substansi pembahasan adalah ada berapa Tuhan di sana ketika yang pertama baru lahir, setelah 8 hari saya jawab, diserahkan kepada Tuhan. Baik, saya jawab. Jadi sebutan Tuhan berasal dari bahasa Yunani, kairos, yang berarti Tuhan. Kurios, bukan kairos. Kurios, bukan kairos. Kurios. Sorry ya, saya harus buka open cam. Tadi saya lagi makan, tapi karena saya dengar kairos tadi saya kaget. Kurios. Iya, kairos itu waktu Tuhan, sorry. Nah, Bapak mungkin terlalu banyak membaca, makanya jadi salah. Iya, betul. Kawan-kawan Bapak enggak baca. Makasih Uni.